Bab 91. Jangan berani-berani menyentuh mereka, atau kalian akan berurusan langsung sama saya, ancam Rara dengan tatapan tajam yang membuat ketiga dokter hewan itu terdiam seketika. Kurama, Ramaku, Makura, ayo kita pergi dari sini, ajak Rara. Wajahnya yang semula penuh proteksi berubah menjadi dingin dan datar. Tanpa menoleh lagi, ia melangkah keluar, meninggalkan Alex yang masih mematung bersama para dokter. Alex menghela napas, merasa tidak enak. "Sorry, Batalia," ujarnya singkat pada mereka. "Oh, tidak apa-apa, Tuan," jawab salah satu dokter dengan sopan. Alex pun segera berbalik untuk mengejar langkah kaki Rara. "Hei, kita mau kemana lagi?" tanya Alex saat berhasil menyusul. "Cari dokter lain," jawab Rara singkat dan dingin. Ia membuka pintu belakang mobil agar Ramaku dan Makura bisa masuk. Sementara itu, ia sendiri duduk di kursi depan sambil memangku Kurama. Alex hanya bisa pasrah dan mengambil posisi di balik kemudi. "Jalan sekarang," perintah Rara. "Cek, gue berasa jadi supir pribadi jemputan hewan peliharaan begini," batin Alex kesal, namun ia tetap melajukan mobilnya membelah jalanan. "Mau ke rumah sakit mana?" tanya Alex kemudian. "Ke Boronia Veterinary Clinic and Animal Hospital (BVCAH). Yang di Melbourne," jawab Rara tanpa ekspresi. "Oke, meluncur." Tamu tak diundang. Sesampainya di BVCAH, suasana tampak lebih tenang. "Ayo, anak-anak, kita turun. Waktunya cek kesehatan supaya kalian tetap kuat," ajak Rara lembut kepada peliharaannya. Ia membukakan pintu dan membiarkan mereka keluar. Namun, saat mereka hendak melangkah masuk ke lobi rumah sakit, sebuah suara melengking memanggil nama Alex. "Lex, hei, Alex, tunggu." Seorang gadis cantik yang sedang menuntun seekor anjing berlari menghampiri mereka. Rara dan Alex otomatis menghentikan langkah dan menoleh. "Kamu Alex, kan? Benar, kan?" tanya gadis itu dengan wajah yang berbinar-binar. "Ada apa?" tanya Alex. Suaranya terdengar sangat datar dan tak bersahabat. "Ya ampun, lama banget kita nggak ketemu. Aku kangen banget sama kamu, Lex." Tanpa permisi dan seolah-olah Rara hanya pajangan di sana, gadis itu langsung menghambur memeluk Alex. "Lepasin gue, Ara," tita Alex dengan nada rendah, tampak sangat risih. "Masa kamu nggak kangen sama aku?" tanya gadis itu dengan nada manja yang dibuat-buat. "Sialan, siapa sih cewek ini? Berani banget meluk gorila peliharaan gue," gerutu Rara dalam hati. Matanya menatap tajam ke arah gadis tersebut. Rara berdehem cukup keras untuk memecah suasana. "Lepas, Ara." Alex akhirnya melepaskan pelukan gadis itu secara paksa. "Alex, dia siapa?" tanya gadis itu sambil menunjuk Rara dengan tatapan menilai. "Harusnya gue yang tanya, lo siapa?" timpal Rara langsung, tidak memberi kesempatan Alex menjawab. "Oh, kenalin, gue Aleara. Mantan terindah Alex yang paling dia sayang dan cintai dulu," jawabnya dengan nada sombong yang kental. "Baru jadi mantan aja belagu banget, geli gue dengarnya," batin Rara sambil menatap Aleara dengan tatapan malas. "Kalau lo asistennya, atau orang yang lagi berusaha cari perhatian sama Alex?" tanya Aleara blak-blakan, meremehkan penampilan Rara. Rara tersenyum miring. Ia mendekat ke arah Alex, menurunkan Kurama sejenak, lalu menggandeng lengan Alex dengan erat. "Sepertinya penglihatan lo agak bermasalah. Gue ini pacar Alex, orang yang paling dia sayangi sekarang." Aleara tertawa renyah. "Haha, kayaknya kamu lagi mimpi siang bolong ya? Iya kan, Lex?" Alex menarik napas panjang dan menatap Aleara serius. "Dia benar, dia pacar gue, sekaligus tunangan gue. Dengar sendiri kan, Mbak Mantan?" "Langsung dari mulut gorila tampan, gue," sahut Rara sambil mencubit pipi Alex dengan gemas, sengaja memamerkan cincin tunangan yang melingkar di jarinya. Wajah Aleara sempat berubah kaku, namun ia segera menguasai diri. "Oh, kalau gitu, salam kenal," ujarnya sambil mengulurkan tangan dan tersenyum manis, yang menurut Rara sangat palsu. "Cewek nggak tahu diri," batin Rara. Ia tetap membalas uluran tangan itu dan memberikan senyum yang tak kalah manis. "Selamat ya," Aleara menggantung kalimatnya karena tidak tahu nama Rara. "Rara? Oh,
Selamat ya, Rara. Wah, ternyata nama kita mirip ya, sama-sama ada Ara-nya, ujar Aleara seolah terkejut. Iya, namanya mungkin mirip, tapi kelasnya beda jauh, jawab Rara tetap dengan senyum tenang. Aleara tiba-tiba memeluk Rara, seolah-olah mereka sudah akrab sejak lama. Namun, saat wajah mereka berdekatan, ia berbisik lirih di telinga Rara. Jangan senang dulu jadi tunangannya. Siapa tahu lo cuma jadi pelarian pas dia lagi bosan. Setelah membisikkan kata-kata beracun itu, ia melepaskan pelukannya dengan senyum lebar. Rara tidak terpancing. Ia membalas dengan santai, terima kasih atas ucapan selamatnya, tapi kita nggak butuh-butuh banget sih, soalnya sudah terlalu banyak yang kasih selamat ke kita. Aleara mendengus, lalu beralih kembali ke Alex, mengabaikan kehadiran Rara. Oh iya Lex, tumben ke sini. Kita ke sini buat cek kesehatan anak-anak kita, jawab Rara mendahului sebelum Alex sempat membuka mulut. Astaga, itu rubah. Bukannya pelihara rubah itu ilegal ya? Tanya Aleara, pura-pura kaget sambil menutup mulutnya. Yah, itu ilegal buat orang-orang yang nggak punya power atau izin khusus. Lo paham lah maksud gue, jawab Rara santai. Maksud aku, itu kan hewan eksotis. Butuh prosedur rumit buat punya izinnya, cecar Aleara lagi. Iya, lo benar, tapi buat gue, izin itu cuma selembar kertas yang gampang didapat. Bukan cuma rubah, gue juga punya harimau, singa, sampai buaya di rumah. Jadi, rubah ini cuma masalah kecil, jawab Rara, sedikit pamer untuk menjatuhkan mental lawannya. Sialan, umpat Aleara dalam hati, meski wajahnya tetap berusaha tersenyum. Hubi, ayo cepat masuk. Di sini panas banget, aku nggak mau, anak-anak, kita sakit karena kelamaan di bawah matahari, ajak Rara dengan nada manja yang sengaja dibuat untuk memanaskan suasana. Iya, ayo Hani, jawab Alex sambil tersenyum tipis, mengikuti sandiwara Rara. Duh, makin sayang deh sama Hubiku, ujar Rara sambil menarik Alex masuk, meninggalkan Aleara yang berdiri mematung bersama anjingnya. Kurang ajar, ayo Bubu, kita harus ambil balik apa yang seharusnya jadi milik kita, gumam Aleara kesal sambil menarik tali tuntun anjingnya, mengikuti mereka dari belakang. Sementara itu, di dalam rumah sakit, Rara dan Alex berjalan menuju ruang pemeriksaan. Kehadiran mereka bersama Kurama, Ramaku, dan Makura sukses mencuri perhatian. Semua orang yang berpapasan tidak bisa menahan gemas melihat tingkah lucu para rubah tersebut yang tampak sangat terawat. Ceklek. Ayo masuk, anak-anak, ajak Rara sambil membukakan pintu ruang periksa. Di dalam, dokter hewan sudah bersiap menyambut mereka. Para rubah itu pun melangkah masuk dengan patuh, diikuti Rara dan Alex. Namun, baru saja Rara hendak merapatkan pintu, sebuah tangan menahannya dengan kasar. Itu Aleara. Ada apa lagi? Tanya Rara datar. Gue juga mau masuk, buka pintunya. Tuntut Aleara tanpa basa-basi. Rara menatapnya dingin. Di tempat umum itu ada yang namanya budaya antre. Jadi, tolong minggir. Tanpa menunggu balasan, Rara menutup pintu itu dengan tegas. BRUK. Aduh, sialan, pekik Aleara yang kehilangan keseimbangan hingga terduduk di lantai. Orang-orang di ruang tunggu yang melihat kejadian itu tak bisa menahan tawa kecil mereka. Ngapain kalian ketawa? Awas ya, kalau berani macam-macam, kalian bakal tahu akibatnya. Ancam Aleara dengan tatapan tajam sebelum akhirnya bangkit dan duduk di kursi tunggu dengan wajah merah padam. Rahasia para rubah. Di dalam ruangan, suasana jauh lebih tenang. Bagaimana kondisi mereka, Dok? Tanya Rara cemas. Semuanya dalam kondisi prima, Nona, jawab dokter itu sambil tersenyum. Rara mengangguk lega. Dok, boleh kasih info tambahan tentang kebiasaan rubah? Mungkin soal makanan atau cara merawat mereka yang benar. Tentu, rubah itu pemburu yang cerdas. Mereka suka makan hewan kecil, serangga, hingga buah-buahan. Mereka punya penglihatan malam yang luar biasa, itulah kenapa mereka sangat aktif saat matahari terbenam. Uniknya, mereka punya sifat mirip kucing, suka memanjat dan bersantai di dahan pohon. Mereka juga dikenal sangat cerdik dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa harus membuang banyak tenaga, jelas sang dokter panjang lebar.
Wah, ternyata mereka sekeren itu. Sepertinya gue harus bikin taman dengan pohon-pohon tinggi di rumah biar mereka betah, batin Rara senang. Terima kasih banyak infonya, Dok, ucap Rara tulus. Sama-sama, Nona. Ayo Kurama, Ramaku, Makura, saatnya pulang. Ajak Rara. Mereka pun melangkah keluar dari ruangan tersebut. Ceklek. Begitu pintu terbuka, wajah Aleara sudah terpampang tepat di depan mereka. Astaga, ngagetin aja lo, seru Alex yang kebetulan jalan paling depan. Minggir, lo ngalangin jalan. Alex, tunggu sebentar, kamu mau kan nemenin aku periksa bubu? Tanya Aleara dengan nada yang sengaja dibuat semanja mungkin. Enggak, jawab Alex singkat dan dingin. Ayo dong, Lex, masa kamu tega biarin aku sendirian? Rayu Aleara lagi. Gue sibuk. Rara yang sudah gerah akhirnya angkat bicara. Heh, lo punya urat malu nggak sih? Masih aja gangguin cowok orang buat hal yang nggak penting. Apa salahnya minta tolong sama teman dekat? Balas Aleara dengan nada menantang. Teman dekat, emangnya udah berapa lama lo kenal tunangan gue? Tanya Rara sinis. Kami sudah berteman hampir setahun, lo, jawab Aleara bangga. Rara tertawa kecil, cuma 1 tahun aja sudah bangga. Gue yang kenal Alex dari zaman masih kecil aja biasa aja. Mending lo jangan terlalu aktif, deketin cowok gue kalau nggak mau kena masalah nanti, ancam Rara tegas. Ia langsung menarik tangan Alex pergi, diikuti oleh para rubahnya. Alex, nanti malam gue ke rumah Om William, lo harus ada di sana ya. Teriak Aleara dari kejauhan. Males banget, gumam Alex pelan. Aleara pun akhirnya masuk ke ruang periksa dengan perasaan kesal. Sesampainya di parkiran. Ayo masuk, Ara, ujar Alex sambil membukakan pintu untuk Rara. Rara mendengus kesal mendengar nama belakang gadis tadi disebut. Cih, Ara, gumamnya sambil masuk ke mobil dengan wajah cemberut. Alex bingung. Ia membukakan pintu belakang untuk para rubah sebelum akhirnya duduk di kursi pengemudi. Kita mau kemana sekarang? Ara, jawab Rara singkat sambil memalingkan muka. Sialan, lo kenapa sih? Tanya Alex mulai gemas. Ara, setidaknya kasih tahu gue salahnya di mana, jangan cuma panggil nama cewek tadi terus. Seru Alex kesal. Ara, ledek Rara lagi. Alex terdiam sejenak, lalu sebuah seringai muncul di wajahnya. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Rara hingga jarak mereka sangat dekat. Lo cemburu ya, Hani? Apaan sih? Minggir enggak? Usir Rara sambil mendorong bahu Alex. Ngaku aja, lo cemburu kan? Goda Alex lagi. Ngapain juga gue cemburu sama lo? Emang lo siapa? Tantang Rara, meski wajahnya mulai memerah. Hahaha, ya udah kalau nggak mau ngaku. Sekarang mau kemana? Tanya Alex. Cepat jalan ke markas gue, perintah Rara. Tapi Alex tetap diam, menatapnya dengan pandangan menggoda. Alex, lo mau apa lagi sih? Cium dulu, canda Alex dengan kedipan mata. Gue, selesaikan, lo ya kalau nggak mau minggir sekarang. Ancam Rara yang sudah emosi tingkat tinggi. Iya, galak banget sih, Alex kembali ke posisi duduknya sambil tertawa. Tunggu, kok nggak jalan-jalan? Tanya Rara heran. Pakai, jawab Alex singkat. Pakai apa? Sabuk pengamannya, sayang. Alex pun mendekat dan memasangkan sabuk pengaman Rara dengan lembut sebelum akhirnya melajukan mobilnya menuju markas GV. Sambil menatap jalanan, Rara bergumam pelan mengikuti nada lagu yang sedang viral, Ara, Sayonara. Bab 92. Mobil Alex akhirnya berhenti tepat di depan markas besar GV. Keadaan begitu tenang, kontras dengan gemuruh di pikiran Alex saat ia melirik ke kursi sebelah. Lah, anak ini malah masuk ke alam mimpi, gumam Alex pelan melihat Rara yang tertidur lelap. Ia menghela napas, jemarinya bergerak merapikan helai rambut yang menutupi wajah Rara. Gue harap, diam-diam lo emang punya rasa cemburu itu, bisiknya tulus. Alex kemudian turun dan membantu para rubah, yang kini mulai bersikap manis keluar dari mobil. Dengan hati-hati, ia menggendong Rara dalam dekapannya, membawanya masuk ke dalam markas. Rara kenapa, Lex? Tanya Raisa yang berpapasan dengannya di pintu masuk. Cuma kecapean sampai ketiduran. Kamarnya di mana?
Lantai 2, pintu tengah, jawab Raisa singkat sebelum melanjutkan langkahnya ke arah taman untuk mengantarkan minuman untuk Vano. Alex melangkah mantap menuju kamar yang dimaksud. Ia perlahan merebahkan Rara di atas kasur king size-nya. Pandangannya menyapu sekeliling, kamarnya simpel, tapi kelasnya beda, batinnya. Namun, atensinya terhenti pada sebuah bingkai foto di meja nakas. Rasa penasaran membawanya mendekat. Dalam foto itu, tampak Rara sedang tersenyum manis bersama seorang cowok yang terlihat sangat akrab. Seketika, atmosfer di ruangan itu terasa mendingin. Mood Alex jatuh ke titik nadir. Dengan perasaan berkecamuk dan tangan terkepal kuat, ia meletakkan kembali foto itu dan bergegas keluar. "Lex, ada yang mau gue omongin," cegat Raisa yang sedang duduk bersama Vano di sofa ruang tengah. "Nanti aja, gue ada urusan mendesak," sahut Alex dengan nada sedingin es tanpa menoleh sedikit pun. Ia langsung melesat keluar, memacu mobilnya meninggalkan markas dengan kecepatan tinggi. "Dia kenapa lagi?" tanya Raisa bingung. "Entahlah," jawab Vano singkat. Raisa yang merasa ada yang tidak beres kemudian beranjak menuju kamar adiknya. "Ceklek. Masih sama seperti dulu," bisik Raisa melihat tatanan kamar Rara. Langkahnya terhenti pada foto yang sama yang dilihat Alex tadi. Ia mengambilnya, lalu duduk di tepi kasur sambil menatap wajah Rara yang sedang terlelap. "Kamu masih simpan memori ini, Dek? Jujur, kakak masih ngerasa sesak kalau ingat apa yang dia lakukan ke kamu. Trauma itu belum hilang, kan?" Raisa mencengkeram bingkai foto itu dengan penuh emosi. "Kakak tahu dia cuma dipengaruhi orang lain. Tapi tindakannya yang sampai menghilangkan nyawa saudaranya sendiri, meski itu salah paham, nggak akan pernah kakak maafkan. Kakak benci fakta itu." Ia mengusap lembut rambut Rara. "Kakak harap suatu saat kamu bisa lepas dari bayang-bayang ini dan ketemu seseorang yang tulus. Sebelum itu terjadi, kakak bakal jadi benteng buat kamu. Siapapun yang berani bikin kamu nangis, bakal kakak beresin tanpa ampun. Mau itu keluarga atau teman sendiri sekalipun." Setelah mengecup kening Rara, Raisa pun keluar perlahan. Waktu berlalu hingga senja mulai berganti malam. Rara mengerjapkan matanya, berusaha mengumpulkan nyawa. "Hoam, selamat pagi dunia." Rara terlonjak saat sadar jam di dinding sudah menunjukkan pukul 17.30. "Ya ampun, kok gue bisa sampai di sini? Perasaan tadi masih di mobil." Ia segera keluar kamar dan melihat teman-temannya di lantai bawah. "Kalian kok nggak ada yang bangunin gue sih? Udah diteriakin berkali-kali juga, lo-nya aja yang tidurnya kayak simulasi pergi selamanya," sahut Zia ketus tapi bercanda. "Asli, Ra, kita semua udah ganti-gantian goyangin badan lo, tetep aja nggak melek," timpal Keina gemas. Rara menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Masa sih? Perasaan gue cuma tidur biasa." "Ya namanya juga tidur pules, mana sadar," ujar Salsa. "Oh iya, Alex sama para rubah kemana?" tanya Rara mencari sosok yang tadi bersamanya. "Alex pamit ada urusan penting. Kalau Kurama dan kawan-kawan lagi santai di taman," jelas Raisa. "Oke deh, gue mandi dulu biar segar." 30 menit kemudian, Rara sudah tampil fresh. Ia bergabung di ruang tamu bersama teman-temannya. Namun, suasana mendadak tegang saat Raisa berbicara dengan nada serius. "Besok, kita akan kasih pelajaran setimpal buat mereka. Gue pastiin mereka nggak akan bisa pulang dengan kaki sendiri," tegas Raisa. Jantung Rara berdegup kencang mendengar kalimat bernada ancaman itu, namun ia berusaha menjaga ekspresinya tetap datar. "Sudah malam, ayo kita balik ke rumah. Tante Saskia sama Om Budi pasti udah nunggu," ajak Raisa. Mereka pun beriringan menuju kediaman keluarga Abimanyu. Di sepanjang jalan, Rara hanya terdiam menatap jendela. Pikirannya kalut, membuat teman-temannya merasa ada yang aneh, tapi tak ada yang berani bertanya. Sesampainya di rumah, udah pulang, pas banget, makan malamnya sudah siap," sambut Saskia hangat. "Wah, aroma surga nih. Masak apa, Tante?" tanya Zia antusias. "Semua menu favorit kalian ada di sini," jawab Saskia dengan senyum keibuan. "Aduh, cacing di perut langsung demo nih," seru Keina. Semua bersemangat menuju meja makan, kecuali Rara. Rara langsung ke kamar." "Ya,
Lagi nggak selera, mau lanjut tidur aja. Lo, nggak makan dikit aja sayang? Tanya Saskia khawatir. Nanti aja kalau lapar, Rara ambil sendiri. Makasih ya, Ma. Rara pun menaiki tangga dengan langkah gontai. Ya sudah, ayo yang lain dimakan selagi hangat, ajak Saskia. Mereka pun makan sambil bercanda, meski dalam hati mereka masih bertanya-tanya tentang perubahan sikap Rara yang mendadak jadi pendiam. Di sudut kota yang remang, Alex terduduk di sebuah pojok ruangan yang bising dengan musik. Ia mencoba menenangkan pikirannya yang kacau dengan segelas minuman dingin di tangannya, berharap rasa sesak di dadanya bisa sedikit memudar. Ada apa sebenarnya sama gue? Gumam Alex frustrasi. Kenapa gue harus emosi cuma karena lihat selembar foto itu? Dia bukan siapa-siapa, cuma sekadar komitmen di atas kertas yang sebentar lagi juga bakal berakhir. Ia mengusap wajahnya kasar, gue benci situasi ini. Tiba-tiba, seorang wanita dengan pakaian yang cukup mencolok mendekatinya dan mencoba memijat pundaknya. Tuan, kelihatannya beban pikiran Anda berat sekali. Mau saya bantu buat melupakannya sejenak? Alex menepis tangan itu dengan kasar. Jauhkan tangan lo dari gue. Jangan berani-berani menyentuh baju gue dengan cara murahan kayak gini, gertak Alex dingin. Tapi tuan, saya cuma mau membantu. Gue bilang pergi, bentak Alex. Suaranya yang menggelegar membuat wanita itu mematung karena malu menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitar. Orang yang gak punya harga diri kayak lo cuma bikin tempat ini makin sumpek. Dengan perasaan yang makin berantakan, Alex melangkah pergi meninggalkan tempat itu, memacu mobilnya membelah jalanan tanpa tujuan yang pasti. Sementara itu, di kediaman Abimanyu, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Semua orang sudah terlelap, kecuali Rara. Ia hanya memejamkan mata, namun pikirannya terus berputar kencang. Sial, kenapa mata gue nggak mau diajak kerja sama sih? Keluh Rara dalam hati. Akhirnya ia menyerah, bangkit dari kasur, dan mengendap-endap menuju garasi. Ia butuh udara luar. Ia pun melajukan mobilnya menuju markas GV. Di tengah perjalanan, mobil Rara berpapasan dengan mobil Alex. Alex yang mengenali kendaraan itu langsung menginjak rem mendalam. Itu Rara, kan? Mau kemana dia tengah malam begini? Gumam Alex penasaran. Ia pun memutar balik mobilnya dan membuntuti dari kejauhan. Tak lama kemudian, langit seolah ikut berduka, hujan deras tiba-tiba mengguyur bumi. Sesampainya di markas, Rara langsung menuju ruang tahanan bawah tanah. Alex mengawasi dalam diam dari balik kegelapan. Ceklek. Pintu besi itu terbuka. Di sana ada Anastasia, Danish, dan Eric. Rara mengabaikan yang lain dan langsung membuka sel tempat Danish dan Eric berada. Keluar sekarang, ucap Rara dengan nada datar yang menusuk. Lo, mau ngapain? Tanya Danish bingung. Gue bilang keluar, ya keluar. Jangan banyak tanya, perintah Rara. Mereka pun mengekor di belakang Rara menuju pintu keluar markas. Ketua, mereka mau dibawa ke, tanya seorang penjaga pintu. Diam, lebih baik lo pergi dari sini sekarang, potong Rara dengan tatapan mata yang sangat tajam. Penjaga itu pun tertunduk dan segera menyingkir. Di luar, di bawah rintik hujan yang makin deras, Rara menyerahkan sebuah kunci dan kartu. Pergilah, jangan pernah tunjukkan wajah kalian lagi di sini kalau masih sayang nyawa. Di mobil itu sudah ada kartu yang cukup untuk kalian memulai hidup baru di luar negeri selama sebulan ke depan. Danish tertegun. Kenapa lo lepasin kita? Gue tahu kalian cuma korban pengaruh orang lain. Pergilah sejauh mungkin, jawab Rara, suaranya sedikit bergetar menahan tangis. Tiba-tiba, Danish menarik Rara ke dalam pelukannya. Maafin gue, Ra. Gue bodoh karena udah percaya sama dia dan bikin lo kecewa. Gue tahu maaf gak akan cukup, tapi gue tulus sayang sama lo. Tolong jangan lupakan gue, bisik Danish di tengah suara hujan. Rara hanya mematung, tangannya mengepal kuat menahan sesak di dadanya. Pergi, Danish. Gue mohon, pergi, ujar Rara sambil mendorong pelan tubuh Danish. Ia sudah tidak sanggup lagi membendung air matanya. Terima kasih, Ra. Semoga suatu saat lo bisa maafin gue, kata Danish penuh penyesalan. Eric menepuk bahu Danish, mengisyaratkan bahwa mereka harus segera bergerak. Gue bakal selalu ingat kebaikan lo,
tambah Erik sebelum mereka masuk ke mobil dan menghilang di balik kegelapan malam. Saat mobil itu menjauh, pertahanan Rara runtuh. Ia ambruk ke tanah dan terisak hebat. Gue benci hidup ini. Kenapa gue selalu peduli sama orang lain padahal gue sendiri hancur? Kenapa? Teriak Rara, suaranya bersaing dengan gemuruh petir. Apa gue nggak berhak bahagia? Kenapa semuanya harus serumit ini? Di sisi lain, Alex yang menyaksikan semuanya dari kejauhan merasa hatinya seperti tersayat. Ia salah paham, ia mengira Rara menangis karena masih sangat mencintai Danish. Ternyata benar, gue emang nggak ada artinya buat lo. Hati lo masih tertinggal di sana, gumam Alex dengan senyum pahit. Kalau itu mau lo, gue bakal mundur. Gue bakal bantu lo untuk menjauh dari gue, persis kayak yang lo mau. Alex menginjak gas dalam-dalam, meninggalkan markas GV dengan perasaan kecewa yang mendalam. Rara masih terduduk di bawah hujan, memeluk lututnya sendiri. Apa gue bisa percaya sama orang lagi? Gue takut jatuh cinta lagi cuma buat dipatahin lagi, isaknya. Tiba-tiba, wajah Alex terlintas di pikirannya. Kak Rai, apa lo bisa buktiin kalau kesetiaan itu nyata? Gue takut lo sama kayak yang lain. Tapi kenapa siang tadi gue ngerasa sakit banget lihat lo sama cewek lain? Gue nggak tahu ini cinta atau cuma rasa benci. Gue bingung. Gue benci perasaan ini. Suara tangis Rara perlahan memudar, tertutup oleh suara hujan yang kian menderu, meninggalkan luka baru yang belum sempat mengering. Bab 93. Hujan perlahan mulai mereda, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Seiring dengan berhentinya gemuruh di langit, tangisan Rara pun mulai surut. Lagi dan lagi, gue membiarkan pertahanan gue runtuh, gumam Rara dengan nada penuh penyesalan. Ia mengusap sisa air mata di pipinya, bersyukur kegelapan malam menyembunyikan sisi lemahnya dari dunia. Kepalanya terasa berdenyut hebat. Dengan langkah gontai, ia masuk kembali ke dalam markas. Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaiannya yang basah kuyup, ia langsung merebahkan tubuh di atas kasur king size-nya. Tuhan, kapan pelangi itu datang di hidupku? Tanya Rara lirih sambil menatap langit-langit kamar sebelum akhirnya ia jatuh terlelap karena kelelahan yang luar biasa. Sinar matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui celah gorden. Jam menunjukkan pukul 6.30. Hoam, sudah pagi ya. Rara mengucek matanya yang terasa berat. Berjam-jam menangis di bawah hujan membuat matanya sedikit bengkak dan kepalanya terasa seperti dihantam benda tumpul. Untung sekolah masuk jam 9, gumamnya pelan. Setelah ritual mandi yang cukup lama untuk menenangkan sarafnya, Rara bersiap dengan seragam sekolah. Ia memoles sedikit lip tint agar wajahnya tidak terlihat seperti mayat hidup, karena teman-temannya sedang berada di rumah keluarganya. Rara menyiapkan sarapan sederhana berupa roti panggang dan susu coklat untuk dirinya sendiri. Tak lama kemudian, ia memacu mobil sport putih andalannya, McLaren P1, membelah jalanan menuju SMA Nusa Indah. Sesampainya di sekolah, kehadiran Rara selalu menjadi pusat perhatian. Namun, sebuah Lamborghini Aventador milik Kevin tiba-tiba parkir tepat di sebelahnya. Rara yang sedang pusing tidak berniat menyapa. Ia turun dan langsung melangkah menuju kelas. "Ra, tunggu sebentar," teriak Kevin mengejarnya. Rara mengabaikannya. "Woi, lo tiba-tiba budek ya?" Kevin kesal dan langsung menarik lengan Rara. "Lepasin tangan lo," ucap Rara dengan tatapan yang sangat tajam, membuat Kevin refleks mengangkat tangannya. Oke, sorry," sahut Kevin heran. Ia menatap punggung Rara yang menjauh. Tangan dia dingin banget, kenapa dia jadi kayak manusia es gitu? Di dalam kelas, suasana pun tak jauh berbeda. "Hai, Ra," sapa Zia dan teman-temannya. Rara hanya diam dan langsung menenggelamkan wajahnya di atas meja. "Semalam lo kemana, Ra?" tanya Zia penasaran. "Markas," jawab Rara singkat dan serak. "Ra, lo pucat banget. Lagi nggak enak badan?" tanya Fitri cemas. "Gue nggak apa-apa," sahut Rara, meski wajahnya menunjukkan hal sebaliknya. "Ya sudah, kita mau ke lapangan dulu. Katanya ada arahan dari guru sebelum mulai jam pelajaran. Lo mau ikut?" ajak Salsa. "Enggak, gue di sini aja." Setelah teman-temannya pergi, kelas menjadi sepi. Rara mencoba memejamkan mata,
namun ketenangannya terusik oleh suara helaan napas di sampingnya. Ia menoleh dan menemukan Kevin duduk di kursinya. "Ngapain lo masih di sini?" tanya Rara ketus. "Suka-suka gue lah, ini kan meja gue. Kenapa lo yang sewot? Emang sekolah ini punya lo?" balas Kevin jahil. Rara hanya mendengus dan kembali memejamkan mata. Kevin yang memang dasarnya jahil mulai menendang-nendang kaki meja Rara hingga bergetar. Rara yang sedang menahan pusing pun habis kesabarannya. "Kevin, bisa diam nggak?" bentak Rara. "Nggak mau, kaki-kaki gue sendiri kok," sahut Kevin sambil terus menggoda. "BUGH." Rara menginjak kaki Kevin dengan keras. "Gue bilang diam." "Aduh, sialan, santai dong. Gue cuma bercanda," ringis Kevin kesakitan. "Jangan ganggu gue lagi nggak mood buat ribut." Kevin terdiam sejenak, lalu tangannya bergerak menyentuh dahi Rara. "Lo sakit ya?" "Enggak, masa sih?" Kevin kembali menyentuh tangan dan dahi Rara. Suhu tubuhnya sangat panas. "Ra, lo demam tinggi ini. Berani banget lo pegang-pegang gue." Rara menepis tangan Kevin dengan emosi. "Lo harus ke dokter sekarang. Ayo gue antar." Kevin menarik paksa tangan Rara. "Jangan sok perhatian deh, pergi sana." "Sejak kapan lo jadi keras kepala begini? Lo butuh obat," bentak Kevin. "Sejak kapan juga lo peduli?" balas Rara tak kalah sengit. Tiba-tiba, Zia, Salsa, dan Fitri masuk karena jam kumpul di lapangan sudah selesai. "Ada apa nih?" tanya Zia bingung. "Teman lo ini demam parah, suruh dia ke rumah sakit sekarang," perintah Kevin pada Zia. Zia langsung mengecek suhu tubuh sahabatnya itu. "Astaga, Ra, ini sih panas banget. Ayo, kita ke klinik." "Nggak mau, Zia. Gue cuma butuh tidur." "Aduh, kepala batu banget sih. Ayo teman-teman, kita gotong aja," seru Zia gemas. Rara yang merasa tidak punya tenaga untuk melawan akhirnya dipaksa berdiri. Namun, gerakannya sangat lamban karena kepalanya berputar. "Ah, kelamaan," seru Kevin tidak sabar. Secara tak terduga, Kevin langsung menggendong Rara ala bridal style. "Kevin, turunin gue, sialan lo, semua orang lihat," teriak Rara panik sambil meronta lemah. "Ini darurat, jangan banyak protes. Gue punya tunangan, lo nggak boleh kayak gini. Turunin, gue bukan cewek lemah yang harus digendong begini." Kevin tidak mempedulikan ocehan Rara. Dengan langkah 1000, ia membawa Rara menuju area parkir, mengabaikan tatapan mata seluruh penghuni sekolah yang terkejut melihat pemandangan langka tersebut. Bab 94. Sesampainya di area parkir sekolah. "Mana kunci mobil lo?" tanya Kevin pada Rara yang masih terlihat lemas. "Turunin gue sekarang," perintah Rara singkat. Kevin berdecak kesal, namun ia tetap menurunkan Rara dari gendongannya. "Oke, sekarang mana kuncinya?" "Nggak ada," jawab Rara cuek. "Jangan bercanda, Ra." "Gue serius," ujar Kevin mulai emosi. "Emang kuncinya nggak ada di gue?" "Terus di mana?" tanya Kevin geregetan. "Di tas," jawab Rara polos, membuat Kevin dan teman-teman Rara yang baru sampai serentak menepuk dahi mereka sendiri. "Udah deh, gue mau balik ke kelas aja," ujar Rara berusaha melangkah. "Pakai mobil gue aja, Ra," tawar Zia khawatir. "Nggak mau," tolak Rara keras kepala. "Cek, nggak ada tapi-tapian. Ayo ke mobil Zia." Kevin kembali menarik tangan Rara. "Bu, udah dibilang jangan asal pegang," bentak Rara sambil memberikan tendangan peringatan ke arah Kevin, meski tenaganya tak sekuat biasanya karena kondisinya yang sedang drop. "Dasar nggak tahu terima kasih, udah dibantu malah galak," gerutu Kevin. "Gue nggak pernah minta bantuan lo, ya," balas Rara dengan tatapan tajam. "Zia, bawa gue ke UKS aja. Kepala gue mau pecah." "Lebih baik ke rumah sakit, Ra. Wajah lo pucat banget, nanti makin parah," bujuk Zia. "Iya, Ra, jangan dipaksain," tambah Fitri cemas. Rara menghela napas panjang. "Ya udah, ayo." Ia merogoh saku roknya dan mengeluarkan kunci mobilnya sendiri. "Tadi katanya di tas," tanya Kevin bingung. "Gue bohong, puas," jawab Rara ketus sambil masuk ke mobil. "Biar gue yang nyetir," cegat Kevin. "Mending lo balik ke kelas." "Gue nggak butuh lo ikut campur," usir Rara. "Gue tetap yang nyetir." Kevin tetap keras kepala, ia menggeser Rara agar pindah ke kursi sebelah dan langsung mengambil alih kemudi.
Dasar pengganggu, maki Rara. Mobil pun melaju meninggalkan sekolah menuju rumah sakit RPA, diikuti oleh mobil teman-temannya. Di rumah sakit RPA, mereka segera menuju lantai VIP. Rara meminta Kevin untuk pergi dan menitipkan kunci mobil di pos satpam sekolah, namun Kevin menolak mentah-mentah dengan alasan sedang gabut. Mereka naik ke lantai 50 menggunakan lift khusus. "Kita mau ketemu siapa di atas?" tanya Kevin penasaran. "Bukan urusan lo," jawab Rara singkat. "Ditanya baik-baik malah gitu," gumam Kevin kesal. "Berisik banget sih lo, Vin," timpal Zia yang juga mulai jengah. Sesampainya di ruangan khusus, Rara memerintahkan staf untuk memanggil dokter dan segera masuk ke kamarnya. Kevin yang bingung bertanya-tanya apakah rumah sakit ini milik tunangan Rara, namun Zia langsung meralat, "Sembarangan. Rumah sakit ini milik Rara sendiri, tahu." Kevin hanya bisa melongo tidak percaya. Di dalam kamarnya, Rara memijat pelipisnya yang berdenyut. Karena merasa dokter terlalu lama datang, ia menelepon bagian resepsionis dengan nada tegas agar segera mengirim bantuan medis. Sambil menunggu, Rara mengecek ponselnya. Ia teringat pada Alex, si gorila kesayangannya yang tumben sekali tidak mengirim pesan. "Telepon nggak ya?" gumamnya bimbang. "Nanti dikira kangen lagi." Akhirnya ia memutuskan untuk mengirim pesan singkat. "Rara, lo di mana? Kenapa kemarin nggak bangunin gue?" Pesan terkirim, namun, hanya muncul tanda centang biru alias hanya dibaca saja. "Kok cuma dirit, balas kek," gerutu Rara makin kesal. "Rara, minimal kalau ditanya itu dijawab." Lagi-lagi hanya dibaca. Rara yang emosinya sedang tidak stabil langsung menelepon Alex. "Apa?" Suara Alex terdengar sangat dingin di seberang sana. "Lo kenapa sih? Gue nanya malah dicuekin," bentak Rara. "Nggak penting," jawab Alex singkat. "Buat gue itu penting, tapi buat gue nggak." "Kenapa? Lo marah? Lo juga sering nggak balas pesan gue, tapi sekarang lo malah meledak-ledak cuma karena satu pesan." "Lucu ya," sindir Alex dengan nada datar. Rara terdiam. Kalimat Alex menghujam tepat di hatinya. Sorry, waktu itu gue emang lagi sibuk." "Oh, sibuk ya? Kalau gitu jangan hubungi gue dulu, karena sekarang gue juga lagi sibuk," tutup Alex dan langsung mematikan sambungan telepon. Mata Rara berkaca-kaca. "Jahat banget. Gue kan lagi sakit," bukannya nanya kabar malah balik marah, isaknya sedih yang kemudian berubah menjadi amarah. "Ini pasti gara-gara perempuan itu. Awas aja kalau berani dekati gorila gue, bakal gue kasih pelajaran yang nggak akan pernah dia lupain." Tok, tok, tok. "Permisi, Nona, saya dokter yang Anda panggil," ujar seorang dokter wanita yang masuk ke ruangan. Setelah memeriksa Rara, dokter menjelaskan bahwa Rara mengalami demam tinggi akibat kelelahan dan beban pikiran. Dokter memberikan beberapa obat dan vitamin. "Boleh gue minum semuanya sekaligus biar langsung sembuh?" tanya Rara asal. "Jangan, Nona, itu bisa membahayakan nyawa Anda kalau dosisnya berlebihan," cegah dokter panik. "Hanya bercanda," jawab Rara lemas. "Ya sudah, makasih." Setelah dokter pergi, Rara mencoba memejamkan mata, namun hatinya masih terasa sesak karena sikap dingin Alex yang tak biasa. Bab 95. Di sudut lain kota, Alex tampak tenggelam di balik tumpukan dokumen di ruang kerjanya. Wajahnya terlihat letih, seolah beban seluruh dunia sedang dipikulnya sendiri. "Pekerjaan ini benar-benar nggak ada habisnya," keluh Alex sambil memijat pelipisnya. Pikirannya mendadak terlempar pada kejadian tadi. "Apa gue tadi keterlaluan ya sama Rara?" tanya Alex dalam hati. Rasa bersalah mulai menyelinap. Ia sadar, emosinya yang sedang tidak stabil tadi justru terlampiaskan pada Rara lewat telepon. "Nanti gue harus mampir ke rumahnya buat jelasin semuanya." Ceklek. "Hai, Lex," sapa seorang perempuan yang tiba-tiba melenggang masuk tanpa mengetuk pintu. Alex mengangkat wajahnya, menatap tajam ke arah tamu tak diundang itu. "Siapa yang kasih izin lo masuk ke sini?" "Ih, kok galak banget sih, Lex. Aku kesini bawa bekal makan siang spesial buat kamu. Masa kamu tega ngusir orang tersayang sendiri?" ujar perempuan itu dengan nada yang dibuat manis. "Jangan halu, lo itu cuma masa lalu, Aleara." "Nggak lebih," tegas Alex dingin.
Masa lalu ya, gimana kalau kita buat jadi masa depan lagi? Kita mulai dari awal lagi, yuk. Tawar Aleara sambil mendekat. Nggak akan pernah, sahut Alex singkat. Aleara tidak menyerah. Ia berdiri di belakang Alex dan mencoba memijat pundaknya. Kamu capek kan? Sini aku bantu. Kamu ingat nggak, dulu aku selalu begini kalau kamu lagi banyak pikiran. Lepasin tangan lo, Aleara. Bentak Alex sambil menepis tangan itu dengan kasar. Gue sudah punya tunangan. Jaga batasan lo. Cuma pegang pundak aja kok, Alex. Nggak usah berlebihan, kila Aleara sambil cemberut. Pergi sekarang sebelum gue panggil keamanan buat seret lo keluar, usir Alex tanpa kompromi. Ia menatap Aleara dengan penuh ketidaksukaan. Baginya, Aleara hanyalah sebuah memori pahit yang sudah lama ia kunci rapat-rapat. Terutama setelah ia tahu bahwa perempuan itu tidak sebersih dan setulus kelihatannya. Lo jahat banget, Lex. Padahal gue kangen. Kenapa sih nggak balik ke Amerika aja? Nggak ada hal penting yang bikin gue harus menetap di sana lagi, jawab Alex datar. Jadi aku nggak penting. Sama sekali nggak, terutama setelah gue tahu semua permainan kotor lo di belakang gue dulu. Gue nggak butuh perempuan yang sudah kehilangan kehormatannya tapi masih berlagak suci, sindir Alex telak. Wajah Aleara memerah. Jaga omongan kamu, aku nggak semurah tunangan kamu itu. Cukup, bentak Alex hingga Aleara tersentak ngeri. Sekali lagi lo rendahin Rara, gue nggak akan segan-segan. Sekarang, angkat kaki dari ruangan gue. Dengan perasaan kesal, Aleara akhirnya keluar. Gue nggak akan menyerah gitu aja. Gumamnya penuh ambisi. Setelah Aleara pergi, Alex membanting bekal yang dibawa perempuan itu ke lantai hingga isinya berantakan. Ia segera menelepon Alvin. Vin, perketat keamanan. Jangan biarkan perempuan tadi masuk ke kantor gue lagi. Terus suruh petugas kebersihan beresin ruangan gue, perintahnya tegas sebelum bergegas menuju parkiran. Alex melajukan mobilnya menuju kediaman keluarga Abimanyu. Gara-gara si ale-ale itu, mood gue makin hancur, gerutunya di sepanjang jalan. Sesampainya di depan gerbang rumah Rara, ia baru tersadar. Jam segini dia pasti masih di sekolah, gumamnya sambil menepuk jidat. Namun saat hendak berputar balik, ia berpapasan dengan Saskia dan Budi. Alex, kamu ada di sini, nak? Tanya Saskia ramah. Iya tante, tadi mau ketemu Rara, tapi baru ingat kalau ini jam sekolah. Rara lagi nggak di sekolah, Alex. Dia sedang di rumah sakit karena demam tinggi. Tadi teman-temannya yang paksa dia ke sana. Kami mau berangkat jenguk, mau bareng sekalian. Ajak Saskia. Hati Alex mencelos. Rara sakit, pasti gara-gara kejadian hujan-hujanan semalam, batinnya cemas. Tante sama om duluan saja, saya mau beli sesuatu dulu buat Rara. Ya sudah, kalau begitu kami duluan ya. Setelah mobil orang tua Rara menjauh, Alex segera memacu kendaraannya. Kenapa susah banget buat nggak peduli sama lo, Ra? Tapi janji gue harus tetap ditepati, bisiknya di tengah kemacetan. Tanpa disadari, Aleara ternyata membuntuti Alex dari kejauhan. Ia menghentikan mobilnya di depan rumah Rara. Jadi ini rumah cewek itu. Besar sih, tapi masih kalah sama rumah gue di Amerika. Rumah jelek begini nggak sebanding sama gue, cibir Aleara meremehkan. Ia tidak sadar bahwa pemilik rumah jelek yang ia hina itu adalah seorang jenius di dunia bisnis dengan kekayaan yang sanggup membeli seluruh hartanya berkali-kali lipat. Di tengah perjalanan menuju rumah sakit, Alex menyempatkan diri membeli parsel buah segar untuk Rara. Ia memacu mobilnya dengan tenang, meski ia sadar betul bahwa Aleara sedang membuntutinya dari belakang. Alex memang selalu peka terhadap situasi di sekitarnya, kecuali mungkin soal urusan hati dan perasaan yang sering kali membuatnya bingung sendiri. Namun, ia memilih untuk tidak ambil pusing selama perempuan itu tidak berbuat onar. Sesampainya di pelataran rumah sakit RPA, Alex memarkirkan mobilnya dan melangkah masuk, sementara Aleara masih setia mengikuti di belakang seperti bayangan. Lama-lama risih juga, gumam Alex pelan. Ia mempercepat langkah dan segera masuk ke dalam lift khusus VIP. Aleara mencoba mengejar, namun langkahnya terhenti di depan pintu lift yang tertutup rapat.
Sial, lift ini harus pakai kartu akses. Seru Aleara kesal. Ia terdiam sejenak, lalu sebuah seringai muncul di wajahnya. Apa rumah sakit mewah ini punya Alex? Menarik. Baiklah, aku akan menunggu sambil bersenang-senang di sini, ucapnya sombong sambil mulai melangkah mengelilingi lobi rumah sakit. Ting! Pintu lift terbuka di lantai tujuan. Alex melangkah menuju kamar rawat Rara yang pintunya sedikit terbuka. Tok, tok, tok. Alex. Sini masuk, nak, sambut Saskia hangat begitu melihat Alex di ambang pintu. Selamat siang semuanya, sapa Alex sopan. Namun, pandangannya seketika menajam saat melihat Kevin duduk santai di samping tempat tidur Rara. Ada rasa sesak yang tiba-tiba muncul di dadanya, namun Alex berusaha tetap terlihat tenang. Ini ada buah buat lo, jangan lupa dimakan ya, ucap Alex sambil menyodorkan parsel tersebut. Namun, Rara hanya melirik sekilas tanpa niat untuk mengambilnya. Nggak perlu sok peduli, cetus Rara ketus sambil melipat tangan di dada. Loh, kok kamu bicara gitu sama Alex, sayang? Tanya Saskia heran melihat sikap putrinya. Tanya aja sama orangnya langsung, sahut Rara pendek. Alex menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Gue salah apa lagi? Nggak usah pura-pura lupa, balas Rara sengit. Alex menghela napas, mulai paham arah pembicaraan ini. Lo marah soal telepon tadi pagi. Rara hanya menaikkan sebelah alisnya, seolah berkata, menurut lo. Oke, gue minta maaf. Tadi gue emang lagi banyak pikiran. Saskia yang melihat situasi ini tersenyum tipis. Ya sudah, tante keluar dulu ya biar kalian bisa ngobrol. Ayo semuanya, kita tunggu di luar, ajaknya pada yang lain. Tante, bukannya nggak baik membiarkan dua orang yang belum sah berduaan saja. Saya di sini saja ya, jagain Rara, sela Kevin mencoba mencari kesempatan. Alex menatap Kevin dengan dingin. Gue ini tunangannya, dan gue tahu batasan. Lebih baik lo keluar, karena ada hal penting yang mau gue bicarain sama Rara. Alex benar, Kevin. Yuk, kita keluar sebentar, dukung Saskia. Zia pun langsung menarik lengan Kevin tanpa permintaan maaf. Ayo cepat, jangan jadi obat nyamuk di sini. Serunya sambil menutup pintu kamar. Suasana menjadi hening. Ngapain ke sini? Katanya sibuk banget, tanya Rara dengan nada sedingin es. Tadinya emang sibuk, tapi gue langsung ke sini begitu tahu lo sakit, jawab Alex jujur. Oh, gue beneran minta maaf soal tadi. Terlambat, sahut Rara cuek. Tiba-tiba, ponsel Rara berdering. Sebuah panggilan dari bagian resepsionis rumah sakit. Ada apa? Tanya Rara begitu mengangkat telepon. Nona, ada seorang wanita di lobi yang mengaku-ngaku sebagai kekasih dari pemilik rumah sakit ini. Dia minta perawatan kecantikan gratis dan memerintah staf kami seenaknya. Katanya, semua biayanya akan ditanggung oleh pemilik rumah sakit, lapor resepsionis itu dengan nada bingung. Rara terbelalak. Apa? Dia sudah kehilangan akal. Mana mungkin gue suka sesama jenis? Iya Nona, dia juga mengancam akan memecat kami kalau tidak disediakan makanan dan minuman enak. Siapa nama perempuan itu? Tanya Rara tajam. Namanya Aleara, Nona. Rara tertegun sejenak. Aleara, ada apa? Tanya Alex yang ikut bingung mendengar nama itu disebut. Rara kembali fokus ke telepon. Oke, biarkan saja dulu. Jangan dilawan, kasih saja apa yang dia minta. Gue mau lihat sejauh mana dia berakting, perintah Rara sebelum menutup telepon. Ada masalah apa? Tanya Alex lagi. Rara menatap Alex dengan pandangan membunuh. Mantan lo yang nggak tahu malu itu lagi di bawah. Dia ngaku-ngaku jadi pacar pemilik rumah sakit ini dan nindas pegawai gue. Alex hampir saja tertawa mendengar itu. Pacar? Serius? Jangan ketawa. Ini sama sekali nggak lucu, Alex. Oke. Mau gue usir sekarang? Dia emang ngikutin gue sampai ke sini, tawar Alex. Kenapa nggak lo beresin dari tadi sih? Dia pikir pemilik tempat ini itu lo, makanya dia berani ngaku-ngaku pacar, keluh Rara kesal. Tadi gue biarin karena dia nggak ganggu jalan gue. Berarti dia sempat ke kantor lo juga. Selidik Rara. Iya, tapi udah gue usir jauh-jauh. Rara menyeringai kecil, sebuah rencana mulai tersusun di kepalanya. Sialan, perempuan itu beneran butuh dikasih pelajaran biar tahu siapa pemilik singgasana yang sebenarnya.
Bab 96. Rencananya mau diapain? Tanya Alex penasaran. Cuma mau main sebentar, jawab Rara dengan senyum penuh arti. Ya sudah, gue ikut, tawar Alex. Nggak perlu, lo diam saja di sini, titah Rara dengan tatapan tajam. Si gorila ini pasti mau cari muka di depan perempuan pengganggu itu, batin Rara dalam hati. Ya sudah, terserah lo, jawab Alex pasrah. Minggir, gue mau turun, perintah Rara. Lo masih sakit, seharusnya istirahat, cegat Alex khawatir. Gue nggak selemah itu, balas Rara mantap. Ia bangkit dari kasur dan melangkah menuju kamar mandi. Alex hanya bisa menghela napas, menyadari bahwa mendebat perempuan yang keras kepala adalah kesia-siaan. 15 menit kemudian, Rara keluar dengan wajah segar meski kepalanya masih terasa berdenyut karena demam yang belum sepenuhnya turun. Sialan, Alex, kenapa lo masih di sini? Seru Rara kaget melihat Alex yang ternyata masih menunggunya. Kenapa lo malah mandi? Suhu badan lo masih panas, tanya Alex. Bukan urusan lo, sekarang keluar, gue mau ganti baju, usir Rara. Gue tunggu di sini aja kali ya, goda Alex jahil. Lo mau tamat hari ini? Rara menatapnya dengan tatapan, mode mamba, yang sangat mengintimidasi. Iya, santai, Alex tertawa kecil dan segera keluar dari kamar sebelum Rara melempar vas bunga di sampingnya. Setelah berganti pakaian, Rara keluar sambil membawa parsel buah pemberian Alex. Ia mengambil anggur dan memakannya sambil berjalan ke ruang tamu. Lo harusnya istirahat, Ra, tegur Zia yang melihat kemunculan Rara. Gue cuma demam, bukan lagi lumpuh yang harus di kasur terus, jawab Rara santai. Ia duduk di sofa depan layar televisi besar. Papa sama Mama kemana? Om Budi ada urusan kerjaan, kalau Tante Saskia mau masak di rumah, jelas Zia. Baguslah. Rara mengambil remote dan menyambungkan layar TV ke sistem CCTV rumah sakit. Ratusan kamera pengawas muncul di layar, membuat Zia takjub. Mari kita lihat si pengganggu itu. Itu siapa sih? Kok rusuh banget nyuruh-nyuruh perawat? Tanya Salsa kesal melihat seorang perempuan yang bertingkah seperti ratu di salah satu ruangan. Mantan si gorila, dia ngaku-ngaku jadi pacar gue dan ngira rumah sakit ini milik Alex, jelas Rara pedas. Hah? Serius? Wah, nggak bisa dibiarin nih. Seru Zia emosi. Ayo kita, bermain dengannya, ajak Rara dengan seringai tipis. Ide bagus, gue udah lama nggak olahraga jantung, jawab Zia antusias. Ra, lo orang sakit mending duduk manis aja. Biar kita yang turun tangan, usul Keina. Setuju, kita bakal menyamar jadi dokter abal-abal, tambah Zia sambil tertawa jahat. Mereka pun meminta perizinan Rara untuk meminjam seragam dokter dan masker. Rara segera menelepon resepsionis untuk menyiapkan 5 pasang jas dokter dan memerintahkan seluruh staf asli untuk mengosongkan area tersebut. Tak lama kemudian, seragam pun siap. Gimana, udah kayak dokter beneran, kan? Tanya Zia sambil berputar. Mantap, puji Rara sambil mengacungkan jempol. Tunggu, kita butuh alat makeup buat perawatan spesial, cetus Keina. Setelah meminjam perlengkapan dari salah satu suster, mereka pun siap beraksi. Ra, jangan lupa direkam ya, lumayan buat koleksi pribadi. Rara dan Alex pun tinggal berdua di ruang tamu, menonton layar monitor. Tadinya mau gue beresin, tapi kasihan itu, mantan tersayang, lo, sindir Rara sambil makan anggur. Kalau mau diberesin ya beresin aja, sahut Alex santai. Nanti lo nangis lagi kalau dia menderita, ledek Rara. Lo kira gue cowok lemah yang nangisin masa lalu? Yang sudah lewat itu ibarat sampah, mending dibuang biar nggak bikin bau, balas Alex telak. Rara tersenyum kecil, mungkin bendanya sudah jauh, tapi kenangannya masih nyangkut di hati. Ia terdiam sejenak, lalu secara diam-diam melepaskan kalung di lehernya dan menyembunyikannya di saku, sebuah tindakan simbolis untuk melepaskan beban masa lalu. Sementara itu, di ruangan Aleara. Permisi, Nona. Kami adalah tim dokter terbaik yang diutus langsung oleh pemilik rumah sakit untuk melayani Anda, ujar Zia dengan nada profesional yang dibuat-buat. Aleara yang sedang asyik menonton drama Korea tidak menoleh. Oke,
Siapa nama kalian? Saya Dr. Eva, dan ini asisten saya, Evi, Anna, dan Elsa, jawab Zia memperkenalkan Salsa, Keina, dan Fitri. Dan ini, dokter spesialis paling tampan di sini. Mendengar kata tampan, Aleara langsung menoleh. Perkenalkan, nama saya Dr. Oibam, ucap Kevin dengan senyum yang sangat dipaksakan. Nama yang unik, Oibam, puji Aleara yang mulai terlihat terpesona pada Kevin. Dasar nggak beres, batin Kevin dalam hati, namun ia tetap menjaga aktingnya. Terima kasih, Nona. Aleara tersenyum kegirangan, merasa dilayani oleh orang-orang hebat. Baiklah, lakukan tugas kalian dengan baik, titahnya sombong. Dengan senang hati, Nona, jawab mereka serentak sambil menyiapkan peralatan tempur mereka. Nona, perkenalkan saya Dr. Anna, spesialis estetika terbaik di sini. Izinkan saya merawat wajah Nona yang sangat potensial ini, ujar Keina dengan nada profesional yang dibuat-buat. Oke, buruan kerjain, tita Aleara dengan nada angkuh. Tak mau kalah, Salsa pun ikut maju. Saya Dr. Evi, ahli perawatan kulit tubuh. Izinkan saya melakukan treatment khusus pada tangan dan kaki Nona agar terlihat unik. Ya, silakan, jawab Aleara santai. Dan saya Dr. Elsa, ahli seni kuku. Saya jamin, setelah ini kuku Nona akan menjadi pusat perhatian dunia, tambah Fitri sambil menahan tawa. Ya sudah, lakukan dengan benar, perintah Aleara. Zia kemudian menyelinap masuk. Saya Dr. Eva, spesialis nutrisi awet muda. Saya akan racikan minuman ajaib untuk Nona. Permisi. Buat yang banyak ya, teriak Aleara. Terakhir, Kevin maju dengan ekspresi datar. Saya Dr. Oibam, saya akan ambilkan vitamin, pelangsing, khusus untuk Nona. Tunggu sebentar. Aleara tersenyum lebar. Bagus, Oibam. Proses perawatan pun dimulai. Anna, pijatan lo enak sih, tapi kok masker ini rasanya agak panas ya? Tanya Aleara mulai merasa ada yang aneh. Oh, itu tandanya ramuan rahasia saya sedang bekerja, Nona. Banyak pasien saya yang pakai masker ini dan hasilnya luar biasa sampai mereka merasa tidak perlu balik lagi saking puasnya, jawab Keina tenang. Dalam hati, Keina tertawa jahat. Ya iyalah nggak balik lagi, mereka kapok. Gue kan pakai cairan pembersih piring biar kinclong. Evi, usapan lo di tangan juga nyaman banget, puji Aleara lagi. Tentu, Nona. Semoga hasilnya membuat semua orang terpana dan sulit melupakan penampilan Nona, balas Salsa sambil mengoleskan ramuan, penumbuh hutan, alias obat penyubur bulu lebat ke tangan dan kaki Aleara. Elsa, kuku gue kayaknya makin berkilau ya, tebak Aleara dengan mata tertutup timun. Bukan lagi, Nona, ini desain paling eksklusif, sahut Fitri. Padahal, ia sedang asyik mencoret-coret kuku Aleara seperti anak kecil yang baru belajar mewarnai. Di balik layar monitor, Rara tertawa lepas sampai memegang perutnya. Hahaha, sumpah, ini komedi paling lucu tahun ini. Gila, mereka kreatif banget. Alex yang duduk di sampingnya hanya bisa geleng-geleng kepala sambil menahan tawa agar tidak meledak. Lo ketawa terus nggak capek apa, Ra? Enggak, aduh, gue pengen ke bawah sekarang, ujar Rara semangat. Sabar, tunggu grand finalenya dulu, saran Alex sambil menyodorkan anggur. Kembali ke ruangan operasi, Zia datang membawa gelas besar. Nona, jus kecantikannya sudah siap. Aleara yang wajahnya sedang dilukis oleh Keina hanya meraba-raba. Taruh dulu di meja, Eva. Tak lama, Kevin kembali dari apotek. Ini vitamin awet mudanya, Nona. Oke, sini minumannya. Dengan mata masih tertutup, Aleara menelan pil tersebut dan menyedot jusnya dengan semangat. BROSSSS. Seketika Aleara menyemburkan cairan itu ke segala arah. Minuman macam apa ini? Rasanya kayak tanah. Zia menahan ledakan tawa. Oh, itu ramuan herbal organik, Nona. Campuran ubi, bayam, wortel, labu, dan tomat mentah. Vitamin A-nya tinggi banget loh, bagus buat penglihatan supaya Nona bisa melihat kenyataan dengan jelas, haha. Kalian bukan dokter beneran kan? Teriak Aleara curiga. Zia bersedekap dan menyeringai. Baru sadar, telat.
Aleara yang panik dan kesal langsung bangkit dan berlari keluar ruangan tanpa sempat berkaca terlebih dahulu. Hahaha, tawa mereka pecah seketika. Ra, gimana? Tanya Zia sambil memberikan jempol ke arah kamera CCTV. Kerja bagus, guys. Ayo kita sambut dia di bawah. Ajak Rara penuh semangat. Di lobi rumah sakit, suasana mendadak heboh. Orang-orang mulai berbisik dan mengeluarkan ponsel mereka. Ngapain kalian lihat-lihat? Mau foto gue ya? Fans ya? Ujar Aleara dengan tingkat percaya diri yang sudah di luar nalar. Gue emang cantik, nggak usah iri. Mimpi apa semalam, Kak? Cantik dari mananya? Celetuk seorang pengunjung sambil menahan tawa. Heh, sirik bilang bos. Lo nggak bakal bisa se-glow up gue. Balas Aleara sombong. Tiba-tiba Rara muncul bersama Alex dan yang lainnya. Malaikatnya sebelah mana ya? Kok gue cuma lihat nenek lampir yang lagi salah kostum. Apa lo? Bilang aja lo iri lihat gue makin dekat sama Alex. Sahut Aleara. Ia menoleh ke Alex. Lex, penampilan aku cantik banget kan sekarang? Alex menatapnya dengan pandangan paling dingin. Jijik. Aleara melongo. Mungkin kuping lo salah dengar. Lo harusnya bilang gue cantik, dan cewek kampung ini yang menjijikkan. Rara tertawa sinis. Cewek halu. Sebelum ngomong, mending lo ngaca dulu deh. Kayaknya di rumah lo nggak ada kaca ya. Apa perlu gue beliin yang segede pintu? Gue anak sultan ya. Rumah gue mewah, bukan kayak lo. Teman-teman, tolong bawakan kenyataan buat dia, titah Rara. Zia dan kawan-kawan langsung mengangkat cermin besar tepat di depan wajah Aleara. ARRRRGGG hahaha. Ini beneran gue, teriak Aleara histeris sampai suaranya melengking. Di dalam cermin itu, terpantul sosok yang sangat mengerikan. Makeup super tebal yang acak-acakan seperti badut, kuku panjang penuh coretan warna-warni, serta tangan dan kaki yang tiba-tiba ditumbuhi bulu hitam lebat yang sangat tebal. Iya, itu Elo, cantik, kan? Sesuai permintaan lo tadi, ledek Zia puas. Kalian bakal terima balasannya. Teriak Aleara malu setengah mati. Ia langsung lari sekencang mungkin keluar dari rumah sakit sambil menutupi wajahnya, sementara seluruh orang di lobi menertawakannya dan mengabadikan momen memalukan itu hingga viral. Bab 97. Hahaha, rasain. Pasti malunya sampai ke ubun-ubun tuh cewek halu, seru Zia sambil tertawa lepas mengingat kejadian tadi. Ia menoleh ke arah Kevin. BTW, tadi lo beneran kasih dia vitamin apa? Kevin menyeringai tipis. Gue kasih ramuan khusus supaya tensinya nggak gampang naik, plus suplemen penambah porsi makan yang paling ampuh. Biar dia lebih berisi. Wah, gila, bakal berubah drastis tuh penampilannya. Kasihan tapi lucu, timpal Zia masih terbahak. Tiba-tiba, Raisa dan Vano muncul di lobi rumah sakit. Lo, kalian kok sudah di bawah? Tanya Raisa heran. Kak Rai. Iya, Kak, jawab Rara singkat. Ra, kamu kan baru drop, harusnya istirahat di atas, tegur Raisa lembut. Sudah enakan kok, Kak. Cuma sisa pusing dikit aja, sahut Rara menenangkan kakaknya. Ya sudah, ayo kita balik ke lantai atas dulu. Ada yang perlu kita bahas, ajak Raisa. Mereka pun bersama-sama menuju lift VIP menuju lantai 50, area khusus pemilik rumah sakit. Begitu sampai di ruang tamu yang tenang, Raisa memulai pembicaraan serius. Tentang kejadian kemarin, ada sesuatu yang harus kalian tahu. Soal Anastasia dan teman-temannya ya, Kak. Tebak Rara. Iya, rencananya hari ini mereka akan diproses lebih lanjut, tapi ada kabar mengejutkan, ujar Raisa sambil menatap adiknya dalam-dalam. Mereka semua kabur, kecuali Anastasia. Hah, kok bisa? Bukannya penjagaannya super ketat? Tanya Keina tidak percaya. Mungkin bukan kabur, tapi ada yang membukakan pintu. Sahut Salsa curiga. Rara menghela napas panjang, wajahnya kembali datar. Gue yang lepasin mereka. Suasana mendadak hening. Keina terkejut. Serius, Ra? Kakak sudah menduganya, ucap Raisa tenang. Apa alasannya, Ra? Tanya Salsa penasaran. Menurut gue, mereka cuma ikut-ikutan karena terhasut.
Dalang utamanya tetap Anastasia. Mereka sudah mengakui kesalahannya, jadi gue rasa memberi kesempatan kedua bukan hal yang salah, jelas Rara. Tapi gue sudah pastikan mereka menjauh dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di negara ini lagi. Selamanya. Ada benarnya juga sih. Fokus kita emang ke kepala ularnya, ujar Keina setuju. Rara bangkit dari duduknya, matanya menatap dingin ke depan. Sekarang, tinggal satu orang yang harus mempertanggungjawabkan semuanya. Gue sendiri yang akan menyelesaikannya nanti. Ia pun melangkah menuju kamar. Alex yang sedari tadi diam hanya menatap punggung Rara. Gue tahu lo cuma nggak tega melihat banyak orang terluka, meski lo berusaha terlihat keras, batinnya. Di dalam kamar, Rara bersandar di balik pintu sambil menghela napas kasar. Gue harus move on, lupakan masa lalu dan mulai hidup yang baru, bisiknya pada diri sendiri. Ia sadar pekerjaannya semakin menumpuk. Gue butuh asisten profesional, gue nggak boleh lemah. Dengan cekatan, ia berganti pakaian, celana jeans gelap, kaos hitam, jaket kulit, serta topi dan sepatu putih yang kontras. Kesan cool langsung terpancar. Begitu keluar, Zia langsung bertanya, mau kemana lagi, Ra? Banyak urusan. Zia, Fitri, kalian ikut gue ya, ajak Rara. Siap, Kak Rai, Bang Vano, kami pamit dulu ya. Seru Zia sambil melambaikan tangan. Setelah Rara dan yang lain pergi, Alex pun berdiri. Gue juga cabut. Mau kerja atau mau jadi pengawal rahasia Ayang? Goda Keina. Dua-duanya, jawab Alex jujur tanpa menoleh, lalu masuk ke lift. Waduh, si kulkas berjalan sekarang sudah berani jujur ya, canda Salsa. Singkat cerita, Rara bersama Zia dan Fitri menuju apartemen orang tua Fitri. Mereka berencana mengunjungi pabrik baru untuk mematangkan bisnis camilan, citruk, mereka. Pertemuan dengan orang tua Fitri, Bapak Adi dan Ibu Lestari, berlangsung hangat. Rara menjelaskan visi bisnisnya sambil berkeliling pabrik yang akan segera beroperasi esok hari. Kami sangat berterima kasih atas bantuannya, Nak Rara, ujar Adi tulus setelah mereka selesai melakukan uji coba produksi. Sama-sama, Om. Oh iya, apa kami boleh bawa sampel camilan yang kita buat tadi untuk camilan di jalan? Tanya Rara ramah. Tentu, bawa saja semuanya. Malam pun tiba. Setelah mengantar keluarga Fitri kembali ke apartemen, suasana di dalam mobil yang dikemudikan Zia berubah serius. Langsung ke markas, Ra? Tanya Zia. Rara menyeringai tipis, kilat di matanya kembali tajam. Ya, langsung ke sana. Malam ini, kita selesaikan semuanya dengan Anastasia. Pastikan dia tidak punya jalan keluar lagi. Mobil sport itu pun menderu, membelah kegelapan malam menuju markas GV untuk sebuah penyelesaian akhir. Bab 98. Mobil akhirnya terhenti di halaman markas GV. Suasana hening sejenak sebelum Zia membuka suara dengan nada ragu. Ra, makasih ya, ucap Zia pelan sambil menatap Rara. Rara menoleh, sedikit mengernyit. Buat apa? Sebenarnya, gue juga punya pikiran buat membiarkan dia pergi, tapi gue nggak punya keberanian sebesar lo, jawab Zia jujur. Rara tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh arti. Ternyata lo juga masih berjuang buat melepas bayang-bayang dia, iya. Rara menghela napas panjang, tatapannya menerawang ke depan. Gue juga sama, Zi. Tapi ada seseorang yang pernah bilang kalau masa lalu yang buruk itu ibarat sampah, harus dibuang supaya nggak mengotori hidup kita. Selama kenangannya masih disimpan, kita bakal terus terjebak. Sekarang, gue lagi berusaha membuang semua sampah itu supaya benar-benar bebas. Rara menepuk lembut punggung Zia, memberi kekuatan. Zia memeluk Rara erat. Makasih, Ra. Gue bakal berusaha keras buat melupakan semuanya. Kita saling dukung, oke. Balas Rara tulus. Pasti, thank you, friend. Ayo masuk, yang lain sudah menunggu di dalam, ajak Rara. Keduanya turun dari mobil dan melangkah masuk ke markas. Di ruang tengah, sudah berkumpul Raisa, Nanda, Keina, Salsa, Vano, Farel, Aditya, Alvin, dan Alex yang duduk menunggu dengan ekspresi serius. Halo semuanya, sapa Zia mencoba mencairkan suasana. Hai, Zi, jawab mereka serempak.
Waktunya kita selesaikan urusan yang tertunda. Ayo, ajak Raisa dengan nada tegas. Mereka pun bergerak menuju sebuah ruangan khusus di mana Anastasia sudah diamankan dalam kondisi terikat. Raisa mendekat, menatap tajam ke arah perempuan yang telah menyebabkan banyak kekacauan itu. Ada kata-kata terakhir, Anastasia? Tanya Raisa sambil mencengkeram dagu perempuan itu. Gue benci kalian semua, teriak Anastasia dengan sisa-sisa keberaniannya. Plak. Raisa mendaratkan peringatan keras di pipi Anastasia. Kecilkan suara lo, telinga gue nggak sudi dengar teriakan lo yang berisik itu. Gue pastiin suatu saat nanti, kalian bakal ngerasain hal yang jauh lebih menyakitkan dari ini. Ancam Anastasia kalap. Zia melangkah maju, menatap Anastasia dengan tatapan meremehkan. Mau balas dendam? Lucu ya, orang yang sudah diambang kejatuhan masih sempat-sempatnya banyak bicara. Zia menekan pundak Anastasia dengan kuat, membuat perempuan itu meringis. Jangan buang waktu, gue ingin semuanya cepat selesai sebelum tempat ini benar-benar dibersihkan, perintah Rara dengan nada dingin. Lo mau mulai duluan, Ra? Tanya Zia. Rara menyeringai kecil. Kalian dulu saja, gue bagian penutup, dan gue pastiin dia bakal bawa pelajaran ini sampai kapanpun. Oke, jawab mereka. Kaina maju dengan antusias. Gue boleh jadi yang pertama. Gue mau kasih kenang-kenangan sedikit. Silakan, asal jangan sampai dia pingsan terlalu cepat, sahut Zia. Kaina mengambil sebuah alat latihan fisik berupa cambuk kulit dan berjalan mendekati Anastasia. Hai, kayaknya ini pertemuan terakhir kita, Anastasia. Gue harap lo nggak akan pernah lupain gue. Awas lo, Kaina, desis Anastasia penuh dendam. Aduh, gue takut banget nih, ejek Kaina sarkastik. CETAS. CETAS. Suara cambukan yang membelah udara terdengar nyaring. Kaina mulai memberikan pelajaran atas semua pengkhianatan yang terjadi. Dari dulu gue udah gatal banget pengen lakuin ini ke lo, ujar Kaina di sela-sela gerakannya. CETAS. CETAS. Lo itu orang yang nggak tahu diri. Benar-benar bikin gue muak, lanjut Kaina lagi, setiap ucapannya diikuti oleh ayunan cambuk yang mengenai sasaran. CETAS. 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 Ini hukuman karena lo sudah berani mengusik ketenangan teman-teman gue dan bikin mereka menderita. Seru Kaina dengan penuh emosi, melampiaskan seluruh kekesalannya pada sosok di depannya yang kini hanya bisa mengerang kesakitan. 15 menit berlalu, Kaina akhirnya menyudahi pelajaran darinya. Anastasia tampak tak berdaya, napasnya tersengal dengan tubuh yang sudah tidak karuan akibat hukuman yang diberikan Kaina menggunakan alat khusus yang sangat menyakitkan. Sekarang giliran gue, ujar Salsa sambil melangkah maju membawa busur dan anak panah. Hei, Ana, jangan menyerah dulu ya, yang lain belum sempat menyapa lo, sindir Salsa. Ia membidik dengan tenang ke arah titik-titik yang tidak vital namun memberikan efek jera luar biasa. 4 anak panah meluncur tepat sasaran ke arah bahu dan lengannya. Cukup segini buat jejak dari gue, tambah Salsa sambil berjalan menjauh. Kini giliran Raisa yang melangkah maju. Matanya menyala penuh amarah. Lo sudah bikin Ariana tiada, dan lo hampir saja menghancurkan hidup adik gue. Gue bakal kasih lo rasa sakit yang setara dengan apa yang mereka rasakan, desis Raisa. Ia mengarahkan alat pertahanannya dan memberikan 2 serangan peringatan ke arah tubuh Anastasia. Gue sengaja nggak buat ini berakhir sekarang, karena itu terlalu mudah buat lo, ujar Raisa dingin lalu berbalik. Zia maju sambil menyeringai tipis, membawa sebuah benda tajam kecil di tangannya. Gue cuma mau ambil sedikit kenangan dari lo buat koleksi gue, ucap Zia. Lo ingat nggak, benda ini dulu mainan kita, tapi sekarang, benda ini bakal jadi pengingat betapa hancurnya persahabatan kita. SRET, SRET. Ark, jerit Anastasia memenuhi ruangan. Gimana, terasakan? Teriak aja yang kencang, supaya semuanya puas dengar suara penyesalan lo, ujar Zia sambil menekan titik luka di bahu Anastasia, membuat jeritannya makin menjadi. Nah, segini cukup buat gue. Rara melihat ke sekeliling teman-temannya. Ada lagi yang mau kasih kenang-kenangan.
Kalau nggak ada, biar gue yang tutup pertunjukan ini. Semua orang menggeleng pelan. Rara tersenyum penuh arti. Ia menghampiri Anastasia dan mengeluarkan alatnya. Tangan dan tubuh lo sebenarnya bagus, tapi sayang, jiwa lo sudah terlalu kotor, ucap Rara sebelum memberikan beberapa serangan telak ke arah lengan Anastasia. Dor, dor. Rara mencengkeram dagu Anastasia yang sudah lemas. Wajah lo sebenarnya cantik, tapi lo terlalu ambisius buat ambil apa yang bukan milik lo. Tapi tenang, sekarang gue sudah punya kebahagiaan baru. Gue pastikan lo bakal menderita, suatu hari nanti ada yang bakal balas ini semua, Rara, bisik Anastasia dengan suara parau. Gue bakal tunggu hari itu, jawab Rara tenang. Ia kemudian mencium aroma di sekitar Anastasia. Lo bau sekali, Ana. Kayaknya lo butuh mandi, supaya segar sebelum semuanya berakhir. Rara mengambil sebuah cairan bahan bakar dan menyiramkannya ke seluruh tubuh Anastasia. Anastasia meronta perih karena cairan itu masuk ke sela-sela lukanya. Nah, kalau gini kan wangi, ujar Rara dingin. Ia mengambil sebuah benda dari sakunya, lalu menyalakannya. Sambil mengembuskan asap dengan santai, ia menatap Anastasia yang sudah gemetar ketakutan. Nih, buat lo, cahayanya saja ya, ucap Rara sambil melemparkan pemantik api yang masih menyala ke arah Anastasia. Seketika api menyambar, panas, jerit Anastasia untuk terakhir kalinya. Rara hanya tertawa kecil melihat pemandangan itu, seolah beban di pundaknya ikut terbakar abis. Di sisi lain ruangan, teman-teman Rara merasa merinding melihat pemandangan itu. Keina dan Salsa refleks mendekat ke arah Raisa dan yang lainnya. Ngeri juga ya kalau Rara sudah mode serius, bisik Zia. Iblis kecil gue, gumam Alex pelan sambil tersenyum tipis. Ia merasa lega melihat Rara akhirnya bisa tertawa lepas, meskipun dengan cara yang cukup mengerikan. Alvin yang ketakutan langsung memegang lengan Alex. Gue harus hati-hati, jangan sampai bikin Rara marah kalau nggak mau berakhir kayak gitu. Lebay lo, Vin, sahut Alex sambil menepis tangan Alvin. Dasar nggak peka, gerutu Alvin kesal, lalu beralih memeluk Zia dari belakang. Kenapa nih? Tanya Zia bingung. Gue nggak mau dekat-dekat sama iblis kayak Alex, rengek Alvin manja sambil menunjuk Alex dan Rara dengan dagunya. Iya juga sih, mereka berdua emang sefrekuensi, canda Zia. Tapi lepasin dulu, berat tahu. Iya nih, Alvin ganggu aja, protes Keina yang masih memegang tangan Zia. Salsa pun ikut-ikutan. Apaan sih? Zia itu milik gue, kalian cari yang lain aja sana, usir Alvin kesal. Kita kan udah bareng Zia dari tadi. Balas Keina tak mau kalah. Akhirnya Keina dan Salsa memutuskan untuk saling berpelukan sendiri. Ya sudah, daripada ganggu orang yang lagi dunia milik berdua, sindir Keina. Betul banget, tambah Salsa. Tiba-tiba Zia bertanya dengan wajah bingung, BTW, emangnya kita sudah resmi jadian, Vin? Seketika Alvin terdiam. Keina dan Salsa langsung tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Alvin yang mendadak beku. Waktu itu kan sudah, jawab Alvin panik. Kapan? Tanya Zia lagi. Pokoknya waktu itu, kita ini sudah resmi. Tegas Alvin meyakinkan, membuat yang lain makin tertawa melihat tingkah mereka yang tidak jelas namun menghibur di tengah situasi tegang tersebut. Bab 99. Bereskan semuanya, gue mau cabut, perintah Rara kepada para bawahannya dengan nada dingin. Siap, Ketua, jawab mereka serempak. Rara pun melangkah keluar dari ruang eksekusi diikuti oleh teman-temannya. Beban di pundaknya terasa sedikit terangkat setelah drama panjang itu selesai. Hufet, capek juga ya hari ini, keluh Keina sambil mengempaskan tubuhnya ke sofa ruang tamu markas. Salsa menoleh ke arah teman-temannya dengan mata berbinar. Gimana kalau kita healing? Udah lama banget kita nggak jalan-jalan bareng, apalagi sekarang ada Kak Raisa, jadi makin lengkap kan? Ide bagus tuh, sahut Zia antusias. Mau kemana? Tanya Keina. Gunung atau laut? Salsa balik bertanya. Setuju, jawab mereka kompak. Raisa tersenyum tipis, namun raut wajahnya terlihat bimbang. Kayaknya kakak nggak bisa, soalnya nanti malam harus balik ke Indonesia. Yah, jangan gitu dong, Kak.
Besok atau lusa deh, ayo main bareng dulu buat kenang-kenangan sebelum kakak pulang, bujuk Keina dengan wajah memelas. Raisa menghela napas, tak tega menolak. Baiklah, ayo, yeyai, sorak Zia, Salsa, dan Keina kegirangan. Jadi, tujuannya kemana nih? Tanya Salsa lagi. Gimana kalau ke Mount Kosciuszko? Usul Rara tiba-tiba. Wow, ekstrim. Zia makin semangat. Pasti seru banget. Gunung Kosciuszko itu titik tertinggi di negara ini, tingginya sekitar 2228 meter. Treknya pasti menantang banget, jelas Salsa takjub. Oke, diputuskan. Besok pagi kita berangkat ke sana, pungkas Raisa. Yuhu, teriak mereka semua senang. Rara bangkit dari duduknya. Gue mau keluar cari angin dulu, baik. Dah, Rara, jawab mereka. Rara pun melangkah menuju garasi. Gue cabut juga, ujar Alex yang berniat menyusul Rara. Mau nyusul ayangnya ya, goda Zia sambil menyikut lengan Salsa. Cie, yang mau pacaran malam-malam, timpal Keina tertawa. Alex mengabaikan godaan mereka dan terus berjalan menuju garasi. Di garasi, Rara sedang bersiap. Pakai motor aja deh, biar kerasa anginnya, gumamnya. Ia mengenakan helm dan menaiki motor sport hitam kesayangannya. Mau kemana? Tanya Alex yang tiba-tiba muncul. Bukan urusan lo, minggir sana, ketus Rara. Alex menyeringai di balik helmnya. Ayo balapan. Rara tertantang. Siapa takut? Oke, jawab Alex. Ia meminjam salah satu motor sport yang ada di sana karena ia tidak membawa motor sendiri. Siap ya, 1, 2, Rara menjeda ucapannya dengan sengaja. BRUM. Rara langsung memacu motornya secepat kilat tanpa mengucapkan angka 3. Woi, curang banget, angka 3-nya mana? Teriak Alex kesal sambil menyusul di belakang. 3-nya baca dalam hati aja. Seru Rara sambil tertawa di balik helmnya. Dasar licik, bukan licik, itu namanya taktik, bego. Sahut Rara makin kencang. Alex tidak mau kalah. Ia memutar gas lebih dalam, mesin motor menderu keras. Oke. Alex melesat maju, melewati Rara dengan kecepatan tinggi. Hei, sekarang lo yang curang. Rara menaikkan kecepatannya. Mereka saling salip menyalip di jalanan Sydney yang mulai sepi. Setelah 1 jam memacu adrenalin, mereka berhenti di sebuah pasar malam. Ternyata Rara ingin mengunjungi Sydney Night Market yang terkenal. Lo pulang aja, gue bisa sendiri, ujar Rara saat turun dari motor. Tanggung, gue udah di sini. Ayo masuk, ajak Alex sambil menarik tangan Rara menembus kerumunan. Pasar malam itu sangat ramai, banyak aroma masakan Indonesia yang menggugah selera. Rara menghampiri salah satu kedai. Mas, martabak itu apa? Tanya Rara penasaran. Martabak itu jajanan khas Indonesia, Nona. Kalau di sini mirip meat pie tapi versi manis atau gurih sesuai selera, jelas si penjual ramah. Oke, gue mau 2. 1 rasa coklat, 1 lagi kacang keju, pesan Rara. Setelah beberapa menit, pesanan pun siap. Ini martabaknya, Nona. Berapa? Tanya Rara. $14, Nona. Rara mengeluarkan lembaran $50. Ambil aja kembaliannya, ucap Rara lalu melenggang pergi diikuti Alex yang membawa kantong belanjaan. Lo nggak mau beli apa-apa? Tanya Rara pada Alex. Gak, jawabnya singkat. Ya udah, temenin gue belanja lagi. Rara berkeliling selama 2 jam, memborong berbagai makanan khas Indonesia karena aromanya sangat menggoda. Setelah kantong belanjaan penuh, mereka memutuskan untuk mencari tempat yang lebih tenang untuk makan. Ayo cari tempat yang enak. Di sini terlalu padat, kayaknya ada ribuan orang, ajak Rara. Mau kemana? Tanya Alex. Terserah, yang penting nyaman dan damai, jawab Rara santai. Ya sudah, ikut gue, ajak Alex. Mereka kembali menaiki motor dan melaju menuju sebuah tempat rahasia yang jauh dari kebisingan kota. Setelah sekitar 20 menit berkendara, mereka akhirnya tiba di sebuah taman yang suasananya sangat romantis, tipikal tempat favorit untuk pasangan yang ingin menghabiskan waktu bersama. Ngapain kita ke sini? Tanya Rara dengan raut bingung. Ini satu-satunya tempat yang suasananya paling tenang dan nyaman jam segini, jawab Alex santai. Tapi ini kan tempat orang kencan, sahut Rara dengan ekspresi datar dan dingin.
Alex menatapnya sejenak. Emangnya kita bukan pasangan? Haha, maksud lo? Rara terkejut, suaranya sedikit terbata. Sudahlah, ayo masuk. Gue tahu di hati lo masih ada bayangan masa lalu, ajak Alex dengan wajah kembali datar, lalu melangkah masuk mendahului. Heh, asal lo tahu ya, masa lalu itu sudah gue buang ke tempat sampah. Seru Rara sambil mengejar Alex dengan tangan penuh kantong makanan. Bantuin dong, berat nih. Kan itu makanan lo yang beli, sahut Alex cuek. Tapi lo juga bakal ikut makan nanti. Nggak akan, jawab Alex pendek. Awas saja ya kalau lo sampai minta. Gerutu Rara kesal. Ia mempercepat langkah, mendahului Alex menuju sebuah kursi taman yang kosong. Rara mulai membuka satu persatu bungkusan makanannya. Ini ada martabak, sosis, kentang, batagor, nasi kuning, sampai ayam penyet, gumamnya. Aroma gurih langsung tercium menggoda. Rara mengambil batagor dan mencicipinya. Wah, crispy di luar tapi kenyal di dalam. Enak banget. Alex hanya diam memperhatikan Rara yang makan dengan lahap. Nggak usah lihat-lihat, nanti mata lo sakit, ketus Rara. Alex hanya menggeleng. Rara makin jengkel karena Alex hanya menjawab dengan satu atau dua kata saja sedari tadi. Rara kemudian mencoba ayam penyet dicampur nasi kuning. Gila, ini enak banget. Gurih, pedas, segar. Kalau ada kanguru penyet, rasanya kayak gimana ya? Tanya Rara asal. PF. Alex refleks menahan tawa mendengar hayalan aneh Rara. Lo ngetawain gue? Tanya Rara menatap tajam. Enggak, jawab Alex datar. Jelas-jelas tadi lo ketawa. Enggak, balas Alex lagi, tetap tidak mengaku. Dasar keras kepala, gumam Rara sambil terus makan. Ini nasi kuningnya juga juara. Ternyata kalau ada nasi kuning, berarti ada versi warna lain juga ya di dunia ini. Konsepnya nggak gitu juga kali, Ra, sahut Alex akhirnya bicara lebih panjang. Lo, emang salah. Kan ada beras merah, beras hitam, beras putih, protes Rara. Alex terdiam sebentar. Iya juga sih. Tuh kan, nih, mau nggak? Gue kasihan lihat lo kayak orang nggak dikasih makan seminggu, ujar Rara menyodorkan makanannya. Mana ada orang sekeren gue dibilang kurang makan? Canda Alex. Ada, tuh di depan gue, balas Rara cepat. Cek, terserah lo deh, ujar Alex menyerah. Ya sudah nih, makan. Gue sudah kenyang. Rara menyodorkan porsi martabak dan nasi kuning yang masih utuh. Gue nggak mau, tolak Alex sok jual mahal. Gue beli banyak ini buat lo juga, Alex. Gue kan nggak minta. Ya sudah, kalau nggak mau biar gue kasih ke orang lain aja. Rara bersiap berdiri, namun Alex tiba-tiba menahan lengannya. Lepasin, perintah Rara ketus. Sudah, duduk saja, jangan lihat ke belakang, pinta Alex dengan nada serius. Kenapa sih? Ada apa di belakang? Tanya Rara penasaran dan hampir menoleh. Gue bilang jangan lihat ke belakang, Alex memegang kepala Rara agar tetap menghadap depan. Singkirkan tangan lo, oke, gue makan. Tapi duduknya jangan jauh-jauh, ujar Rara. Alex pun pindah duduk tepat di sampingnya. Gue jadi nggak selera gara-gara lo aneh gini, gumam Rara. Namun rasa penasarannya memuncak. Ia tiba-tiba berdiri dan langsung menoleh ke belakang. Astaga, sialan, teriak Rara kaget melihat sesuatu yang sangat tidak ia sukai di belakang sana. Ternyata ada pemandangan orang bermesraan yang berlebihan. Ayo pergi dari sini sekarang sebelum gue meledak. Rara langsung berjalan cepat meninggalkan taman, meninggalkan semua makanannya yang belum habis. Alex mengikuti dari belakang. Sudah gue bilang jangan menoleh, lo malah ngeyel, ujar Alex. Ini salah lo, kenapa bawa gue ke tempat kayak gitu? Seru Rara sambil menuju motornya. Iya, maaf, gue nggak tahu bakal ada pemandangan begitu, jawab Alex. Tiba-tiba, BRUK, seorang perempuan tidak dikenal menabrak pundak Alex dengan sengaja. Duh, maaf ya, aku nggak sengaja, ujar perempuan itu dengan nada yang dibuat-buat manja. Heh, kalau jalan pakai mata dong, jangan asal tabrak, bentak Rara emosi. Maaf ya, Kak, aku kan urusannya sama cowok ini, bukan sama kamu, jawab perempuan itu sinis, lalu ia mencoba menyentuh pundak Alex lagi.
Kamu nggak apa-apa kan? Maaf ya. Darah Rara mendidih. Ia langsung menarik tangan Alex agar menjauh. Jangan berani-berani sentuh dia. Dia punya gue. Perempuan itu menaikkan alisnya. Emangnya kamu siapanya? Gue tunangannya, kenapa? Masalah buat lo, tantang Rara berapi-api. Masa, kok nggak kelihatan mesra? Jangan-jangan cuma ngaku-ngaku, ejek perempuan itu. Rara makin emosi. Dasar pengganggu. Ayo Alex, kita cabut. Rara menarik Alex menjauh dari sana. Lo juga kenapa diam saja pas disentuh tadi? Keenakan ya karena dia tampil begitu. Dasar. Alex yang ditarik hanya mengikuti sambil menahan senyum. Apa lo lagi cemburu? Tanya Alex tiba-tiba, membuat langkah Rara langsung terhenti. Alex memutar tubuh Rara agar menghadapnya. Gue tanya sekali lagi, lo cemburu ya? Enggak, ngapain juga, jawab Rara gugup sambil melangkah mundur. Mata lo nggak bisa bohong, Ra, goda Alex makin mendekat. Nggak usah sok tahu. Oh, jadi beneran nggak cemburu. Ya sudah, gue samperin lagi ya cewek tadi, kayaknya dia masih nunggu, ujar Alex sambil berbalik badan. Alex, sialan lo, teriak Rara kesal. Ia langsung lari menuju motornya dan memacu kendaraannya dengan kecepatan maksimal, meninggalkan Alex di belakang. Woi, gue cuma bercanda, Ra, teriak Alex sambil tertawa puas. Ia segera menyalakan motornya dan mengejar Rara. Berhenti dulu, gue tahu kalau sayang sama gue, seru Alex saat berhasil menyampingi motor Rara. Berisik lo, sahut Rara, meski pipinya mulai merona di balik helm. Ia terus memacu motornya menuju rumah, sementara Alex mengikutinya dengan perasaan sangat senang karena akhirnya tahu isi hati Rara yang sebenarnya. Bab 100. Setibanya di kediaman keluarga Abimanyu, Rara langsung memarkirkan motornya dengan terburu-buru dan berlari masuk ke dalam rumah. Sayang, kamu sudah pulang? Tanya Saskia yang terkejut melihat putrinya berlari kencang melewati ruang tamu, langsung menuju tangga dan masuk ke kamarnya tanpa menyapa. Loh, dia kenapa? Tanya Zia kebingungan. Nggak tahu, tiba-tiba masuk mode balap gitu, sahut Keina heran. Ya sudah, kalian lanjut makan saja. Biar tante yang lihat kondisi Rara, ujar Saskia menenangkan. Malam itu, keluarga besar Abimanyu dan para sahabat berkumpul untuk makan malam bersama. Tak lama kemudian, Alex muncul dengan napas tersengal-sengal. Halo tante, Rara di mana? Baru saja masuk kamar. Kamu ada masalah ya sama dia? Tanya Saskia menyelidik. Iya tante, nanti Alex jelaskan semuanya. Alex izin ke atas sebentar ya, mohon Alex. Ya sudah, samperin sana. Ajak dia turun buat makan malam juga, titah Saskia. Alex pun langsung melesat menuju kamar Rara. Wah, bakal ada drama seru nih, bisik Zia sambil tersenyum jahil. Paling juga urusan perasaan, yang lagi buntu, tebak Keina asal. Mereka pun kembali menikmati masakan Saskia. Di lantai atas, Alex sudah berdiri di depan pintu kamar Rara. Tok, tok, tok. Ra, lo sudah tidur? Tanya Alex sambil mengetuk pintu. Karena tidak ada jawaban dan pintu tidak dikunci, Alex pun memberanikan diri masuk. Ngapain kesini? Pergi sana, usir Rara sambil melempar bantal ke arah Alex. Dengan sigap, Alex menangkap bantal itu. Hei, dengerin gue dulu, ujar Alex mencoba mendekat. Gue bilang pergi, ya pergi. Tegas Rara dengan tatapan tajam. Nggak akan, gue mau jelasin semuanya, jadi tolong dengerin bentar. Alex bersikeras dan duduk di pinggir tempat tidur. Siapa yang kasih izin lo duduk di kasur gue? Pinjam bentar, capek abis ngejar lo. Gue beneran minta maaf soal tadi, gue cuma bercanda. Jangan marah lagi ya, jelas Alex tulus. Namun Rara malah memalingkan wajah, pura-pura tidak mendengar. Sudah kan penjelasannya, sekarang keluar, usir Rara lagi. Ada satu hal lagi yang mau gue omongin. Serius, suara Alex mendadak rendah. Apa? Gue tahu tadi lo cemburu, dan gue. Siapa yang cemburu? Jangan kepedean ya, potong Rara cepat, wajahnya mulai memanas. Alex menghela napas, menahan rasa gemas. Dengerin dulu sampai selesai baru protes. Gue tahu lo cemburu, dan sejujurnya gue seneng. Karena itu tandanya lo emang punya perasaan lebih ke gue. Rara terdiam sejenak, terus.
Ya, gitu aja. Lo nggak mau nanya sesuatu. Pancing Rara. Maksudnya, ya kalau lo nggak suka, gue pergi lagi saja menemui cewek di taman tadi, ujar Alex sambil beranjak menuju pintu. Alex sialan, teriak Rara kesal. Alex berbalik, menahan tawa. Kenapa? Katanya nggak suka, jadi terserah gue dong mau ketemu siapa. Kata siapa gue nggak suka sama lo, hah. Bentak Rara spontan. Alex pura-pura kaget. Lo, jadi beneran suka? Kalau iya kenapa? Masalah? Sahut Rara makin galak. Kok bilangnya kayak mau ngajak berantem gitu sih? Nggak ada romantis-romantisnya, goda Alex. Padahal Rara berharap Alex yang menyatakan perasaan duluan, tapi sepertinya otak Alex memang sedang sedikit lambat merespons kode. Ah, dasar nggak peka. Rara langsung berbaring dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut karena malu setengah mati. Begitu menyadari maksud perkataan Rara, wajah Alex langsung cerah. Ia menghampiri Rara yang bersembunyi di balik selimut. Hei, maaf ya kalau gue emang lambat nangkep kode. Intinya, gue juga suka sama lo. Banget, ujar Alex sambil mengusap pelan bagian selimut yang menutupi kepala Rara. Rara yang mendengarnya makin enggan keluar, wajahnya pasti sudah semerah tomat. Gue sudah jujur nih, buka dong selimutnya, bujuk Alex. Ayo keluar, Guminho. Apa lo mau sembunyi di situ selamanya? Pancing Alex lagi. Karena tetap tidak ada jawaban, Alex berpura-pura pamit. Ya sudah, gue pergi saja kalau gitu. Ih, Alex, lo nyebelin banget sih. Gue kan malu. Rara akhirnya muncul dari balik selimut dengan wajah merah merona yang terlihat sangat menggemaskan. Ternyata seorang pemimpin hebat bisa malu-malu kucing juga ya. Goda Alex sambil tersenyum manis. Gue juga manusia, bukan robot. Jawab Rara ketus namun tak bisa menyembunyikan senyumnya. Alex menatap Rara dengan lembut. Mana balasannya? Tadi kan lo bilang suka. Rara menatap Alex, lalu tersenyum manis. I love you, gorila jelek yang ngeselin. Love you too, Guminho, jawab Alex sambil mengelus rambut Rara dengan kasih sayang. Gue harap, lo bakal terus punya perasaan ini buat gue, bahkan kalau suatu saat nanti gue nggak ada di sisi lo, ucap Rara tiba-tiba dengan nada serius. Ngomong apa sih? Jangan bahas yang jauh-jauh. Sekarang kita turun, makan malam sudah menunggu, ajak Alex. Rara mengangguk, lalu mereka berdua berjalan menuju ruang makan. Hayu, ngapain di kamar lama banget? Goda Zia begitu melihat mereka berdua turun. Plak. Pikiran lo negatif terus, Zi. Seru Rara sambil menjitak pelan kepala sahabatnya itu. Habisnya lama banget, kan kita lapar nungguin kalian, keluh Zia sambil mengusap kepalanya. Kita cuma bicara baik-baik, oke. Jawab Rara mencoba terlihat tenang. Tapi kok pipinya merah-merah gitu? Kayak abis pakai blush on ketebelan, goda Zia lagi. Nggak ada, sudah gue lapar, Rara segera duduk dan mengambil piring. Tumben makannya dikit. Tanya Zia melihat porsi Rara. Tadi di luar sudah makan sedikit, tapi nggak nafsu gara-gara ada pemandangan nggak enak, jawab Rara ketus. Pemandangan apa? Tanya Zia penasaran. Pemandangan orang nggak tahu tempat kalau lagi sayang-sayangan. Puas, jawab Rara yang teringat kejadian di taman tadi. Alex hanya bisa menahan tawa, menyadari bahwa membawa Rara ke taman kencan memang ide yang agak berisiko. Malam yang penuh tawa berganti dengan pagi yang tenang. Jam menunjukkan pukul 5 subuh. Makan malam tadi benar-benar berkesan karena mereka menghabiskan waktu dengan bercanda sampai larut. Alex, Alvin, Farel, dan Vano pun ikut menginap di kediaman keluarga Abimanyu agar bisa berangkat bersama. Ra, bangun. Katanya mau mendaki gunung hari ini, ujar Zia mencoba membangunkan sahabatnya. Kasih waktu 5 menit lagi, sahut Rara dengan mata yang masih terpejam rapat. Ayo cepat, nanti kita kesiangan. Paksa Zia sambil menarik selimut Rara. Iya, ini bangun, jawab Rara sambil mengumpulkan nyawa sejenak sebelum bergegas ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. 15 menit berlalu, Rara sudah selesai bersiap. Sana giliran kalian, perintah Rara kepada Zia, Keina, dan Salsa. Kita barengan saja yuk biar hemat waktu, ajak Zia. Gas, sahut Salsa dan Keina yang langsung menyerbu kamar mandi.
Jangan lama-lama ya, atau gue tinggal. Ancam Rara bercanda. Siap, bos, sahut mereka dari dalam. Rara kemudian mengambil ponselnya untuk menghubungi Fitri. Halo, Fit, lo mau ikut mendaki nggak? Kalau mau, buruan ke rumah gue, ajak orang tua lo juga ya. Soalnya keluarga gue ikut semua, ajak Rara. Oh, asik, aku siap-siap sekarang ya, Ra, jawab Fitri semangat. Setelah menutup telepon, Rara teringat sesuatu. Gorila gue sudah bangun belum ya? Coba telepon deh, gumamnya lalu mendial nomor Alex. Halo, ada apa? Tanya Alex dengan suara berat khas orang baru bangun tidur. Bang Ano sama Bang El sudah bangun belum? Tanya Rara sengaja. Kirain telepon mau tanya kabar pacarnya, ternyata nanya abangnya, sahut Alex dengan nada sedikit kecewa yang dibuat-buat. Rara tersenyum tipis. Selamat pagi, cepat bangun, kita mau mendaki. Iya, Guminho sayang, jawab Alex lembut. Tut. Rara langsung mematikan sambungan. Wajahnya mendadak merona merah seperti tomat. Sialan, sejak kapan dia jadi semanis itu? Gumamnya tak percaya. Loh, Ra, belum pakai baju? Tanya Zia yang baru keluar kamar mandi melihat Rara masih melamun dengan handuknya. Ini mau, jawab Rara cepat sambil berlari ke lemari pakaian. Pukul 6 pagi, halaman rumah keluarga Abimanyu sudah ramai. Semua orang sudah berkumpul dengan perlengkapan masing-masing. Gimana, barang-barang sudah masuk semua? Tanya Rara memastikan. Sudah aman, jawab mereka kompak. Oke, ayo berangkat. Target kita puncak Gunung Kosciuszko. Titah Rara. Mereka pun masuk ke 5 mobil yang sudah disiapkan dan mulai membelah jalanan meninggalkan rumah. Di dalam mobil, Alex melirik ke arah Rara. Sepertinya lo seneng banget hari ini. Iya, gue seneng banget karena bisa liburan lengkap bareng keluarga, teman, dan orang yang gue sayang, jawab Rara sambil menatap Alex tulus. Momen ini bakal gue simpan selamanya. Alex mengelus rambut Rara dengan lembut. Syukurlah, jangan sedih lagi ya, Guminho. Hari ini lo cantik banget, Ra. Kayak bidadari, puji Alex tulus. Jangan mulai deh gombalnya, sahut Rara malu-malu. Gue nggak gombal, itu fakta. Rara mengeluarkan lip tint dari tasnya. Masa sih? Padahal gue cuma pakai ini sedikit biar nggak pucat. Sini, lo juga pakai biar bibirnya makin segar, ujar Rara sambil memakaikan lip tint ke bibir Alex. Nah, sekarang jadi kelihatan lebih manis. Kap. Alex tiba-tiba mengecup pipi Rara. Ih, apaan sih, nanti luntur lagi. Seru Rara kaget sekaligus tersipu. Ya kan bisa dipakaikan lagi. Habisnya lo gemasin banget, jawab Alex sambil fokus menyetir. Akhirnya, Rara pun memakaikan ulang lip tint itu sambil sesekali mengancam Alex agar tidak nakal lagi. 1 jam kemudian, mereka sampai di kaki gunung. Setelah memarkirkan mobil dengan aman, Rara mengumpulkan rombongan. Dengerin semuanya, perjalanan kita bakal ngelewatin hutan lebat dan beberapa area curam. Tetap waspada ya. Kita targetkan sampai puncak besok, jadi kita bakal bangun tenda untuk bermalam di tengah jalan, jelas Rara. Mereka pun mulai melangkah mendaki jalur yang cukup menantang itu. Setelah beberapa jam berjalan, mereka sampai di pos pertama. Pa, capek nggak? Kalau capek kita istirahat dulu di sini, tanya Rara khawatir. Nggak kok, sayang, stamina kami masih kayak anak muda, canda Budi, ayah Rara. Iya, kami kuat kok, tambah Saskia. Mantap, jiwa muda memang beda. Seru Zia sambil mengacungkan jempol. Menjelang sore, rombongan sampai di area pertengahan gunung. Karena hari mulai gelap dan tenaga mulai terkuras, Rara memutuskan untuk bermalam di sana. Mama sama Papa duduk saja, biar kami yang urus tenda dan masak, ujar Rara. Anak-anak muda pun berbagi tugas, ada yang mendirikan tenda, ada yang mencari kayu bakar untuk api unggun, dan sebagian mulai menyiapkan bahan makanan untuk makan malam di tengah alam yang asri. Setelah beberapa waktu berselang, para pria akhirnya tuntas mendirikan tenda yang kokoh. Sementara itu, para gadis pun telah selesai menyiapkan hidangan dan mulai menatanya dengan rapi. Teman-teman, ayo kumpul, makanannya sudah siap, seru Zia mengajak semua orang. Mereka pun segera berkumpul dan duduk melingkar. Wah, masak apa nih? Wanginya menggoda banget,
Tanya Alvin penasaran. Menu spesial hari ini ada masakan khas Nusantara dan juga kuliner Australia, jawab Zia sambil membagikan piring, dibantu oleh teman-teman lainnya. Kelihatannya lezat sekali, sahut Putra yang sudah tidak sabar mencicipi. Jelas enak dong, kan koki-kokinya mirip bidadari semua, goda Farel. Bener banget, bidadari yang baru turun dari langit, tambah Alvin ikut-ikutan. Sudah, jangan jago gombal terus. Ayo kita nikmati selagi masih hangat, ajak Rara menengahi. Gadis-gadis itu pun membagikan porsi makan kepada Budi, Saskia, Lestari, Aditama, Putra, Rio, Farel, Vano, Alvin, dan Alex. Suasana makan malam terasa begitu hangat, penuh dengan obrolan ringan dan candaan dari tim pelawak kelompok mereka. 15 menit berlalu, perut sudah kenyang. Mereka kini berkumpul mengelilingi api unggun untuk menghalau udara malam yang kian dingin. "Ma, aku izin jalan-jalan sebentar ya," pamit Rara pada ibundanya. "Mau kemana, sayang? Jangan jauh-jauh ya," tanya Saskia lembut. "Cuma di sekitar sini kok, nggak lama," jawab Rara. "Ya sudah, hati-hati ya," ujar Saskia memberi izin. Rara pun beranjak pergi. "Tunggu, Guminho, gue ikut," seru Alex yang langsung menyusul di belakangnya. Ada yang mau kencan kilat nih," goda Zia melihat mereka berdua pergi. "Pasti ujung-ujungnya cari suasana romantis," timpal Keina sambil tertawa kecil. Di sisi lain, Rara sedang menikmati embusan angin malam yang menyegarkan bersama Alex. "Udaranya enak banget ya?" tanya Rara membuka percakapan. "Iya, sejuk," jawab Alex singkat. Rara kemudian duduk di sebuah area terbuka yang cukup dekat dengan tepian bukit. "Hati-hati, Ra, nanti terpeleset," ujar Alex merasa cemas. "Tenang saja, nggak akan, kecuali ada yang sengaja dorong," canda Rara santai. Alex akhirnya mengalah dan ikut duduk di sampingnya. "Lo lagi kenapa, kok tumben?" tanya Alex merasa ada yang aneh. "Nggak apa-apa, cuma lagi merasa bahagia saja," jawab Rara singkat. "Bahagia tapi wajah lo kelihatan kayak lagi nanggung beban pikiran," sahut Alex tak percaya. "Beneran, gue nggak apa-apa kok," jawab Rara sambil memamerkan senyum lebarnya yang manis. "Ya sudah kalau itu mau lo," ujar Alex mengalah. "Alex, boleh peluk?" tanya Rara dengan nada ragu. Nggak boleh," jawab Alex bercanda dengan wajah serius. Melihat Rara yang langsung cemberut dan melipat tangan di dada, Alex langsung tertawa. "Bercanda, Guminho. Sini, gue peluk." Alex pun menarik Rara ke dalam dekapannya. Rara tersenyum senang merasa nyaman. "Tolong jaga keluarga gue baik-baik ya, Lex," pinta Rara pelan di tengah pelukan itu. "Emang lo mau pergi kemana?" tanya Alex bingung. "Nggak kemana-mana, cuma, kalau suatu saat gue sibuk atau nggak ada, tolong jagain mereka ya," jawab Rara pelan. "Pasti, tanpa lo minta pun gue bakal jagain mereka," jawab Alex yang mengira Rara hanya akan sangat sibuk dengan urusan bisnis nantinya. "Terima kasih," bisik Rara makin erat memeluk Alex. Alex hanya mengelus rambut Rara dengan sayang selama beberapa saat, hingga suasana damai itu pecah seketika. "Jangan bergerak, angkat tangan kalian," perintah seorang pria bertopeng yang tiba-tiba muncul dan mengarahkan benda berbahaya ke arah punggung mereka. Rara dan Alex tersentak, namun mereka tetap tenang dan perlahan mengangkat tangan. "Siapa kalian?" tanya Rara dengan nada yang berubah drastis menjadi dingin dan tajam. "Kalian pemimpin kelompok GV dan DL, kan?" tanya pria itu dengan nada mengancam. "Kalau memang iya, mau apa lo?" tantang Alex dengan ekspresi datar namun waspada. "Hahaha, kami datang untuk menuntaskan urusan dengan kalian dan seluruh keluarga kalian," jawab pria itu diiringi tawa jahat. "Set, BUGH, BUGH, crack." Dengan gerakan kilat, Rara sudah berpindah posisi ke belakang pria itu. Ia melayangkan pukulan telak dan mengunci tangannya dengan kuat hingga terdengar bunyi tulang bergeser. Senjata di tangan pria itu pun kini sudah berpindah ke genggaman Rara, menempel tepat di belakang kepala lawannya. "Jangan pernah berani menyentuh keluarga gue," desis Rara penuh ancaman. "Silakan habisi gue, tapi gue jamin keluarga lo saat ini sedang dalam bahaya besar."
Hahaha, teriak pria itu penuh kemenangan di sela rasa sakitnya. Wajah Rara menegang. Tanpa ragu, ia menekan pelatuknya. DORRR. Pria itu langsung tersungkur tak bernyawa. Alex, ayo balik ke tenda sekarang. Perasaan gue nggak enak, seru Rara panik. Ayo, cepat, sahut Alex yang juga langsung menyadari bahaya yang mengintai keluarga mereka. Dor. Alex melepaskan tembakan untuk melumpuhkan lawan yang menghadang. Mereka berdua berlari kencang menuju area tenda. Di sana, suasana sudah kacau balau. Raisa, Zia, Keina, dan yang lainnya sedang terlibat pertarungan sengit melawan gerombolan orang bertopeng. Sialan, mereka datang dengan jumlah yang nggak masuk akal. Umpat Rara geram. Tanpa membuang waktu, ia dan Alex langsung terjun ke tengah kekacauan untuk melindungi yang lain. Jangan pernah berani sentuh keluarga gue, dasar pengganggu. Teriak Rara murka. BUGH, BUGH. Suara benturan fisik terdengar berkali-kali. Rara menyerang dengan membabi buta. Gila ya, niatnya mau healing malah dipaksa fighting. Seru Zia kesal sambil mendaratkan tendangan maut ke arah lawan. Ganggu waktu libur orang aja, dasar benalu. Timpal Keina tak kalah emosi. Raisa yang biasanya tenang pun kini meledak. Habisi mereka semua, jangan kasih ampun. Kalian salah besar sudah mengusik ketenangan singa yang sedang beristirahat. Bentak Farel. Rara yang sudah kehilangan kesabaran memberikan instruksi tegas. Gunakan semua alat pertahanan kalian. Selesaikan sekarang juga. Dor. Suara letusan senjata menyahut di tengah kegelapan hutan. Keina beraksi dengan sangat lincah, menumbangkan lawan satu persatu dengan bidikan yang akurat. Rasakan ini, jangan harap bisa lolos dari gue, teriak Keina. Zia yang hanya berbekal alat bela diri jarak dekat pun tak kalah mengerikan. Ia bergerak gesit, melumpuhkan lawan dengan kombinasi serangan yang sangat cepat. Sementara itu, Fitri mengeluarkan alat khusus berupa tali tipis nan tajam pemberian Rara. CETAS. Suara cambukan Fitri membelah udara, membuat lawan-lawannya berteriak kesakitan. Namun tiba-tiba, suasana berubah mencekam. Tolong, teriak Saskia dan Lestari yang berhasil disergap oleh musuh. Beraninya kalian menyentuh mereka, teriak Rara. Ia melepaskan tembakan beruntun untuk menyelamatkan ibunya. Pak, Om Adi, Bang Putra, jaga Mama dan Tante Tari. Biar urusan sampah-sampah ini kami yang tangani. BUGH. Sebuah serangan mendadak mengenai Rara hingga ia terlempar ke tepi jurang. Rara sempat terjatuh, namun untungnya tangannya berhasil menyambar akar pohon yang menjalar di tebing. Hahaha, hari ini adalah akhir dari kejayaan ketua GV. Ejek salah satu pria bertopeng yang berdiri di atas Rara. Jangan mimpi, gue nggak akan kalah semudah itu, pengecut. Balas Rara sambil berusaha sekuat tenaga menahan beban tubuhnya di atas jurang yang dalam. Rara, teriak Alex panik. Ia segera melumpuhkan pria di depan Rara dan berlari ke pinggir tebing. Pegang tangan gue, Ra. Cepat, perintah Alex sambil menjulurkan tangannya sekuat tenaga. Rara berusaha meraihnya, namun posisi akar itu perlahan mulai terkikis. Jarak mereka terlalu jauh. Ayo, Ra, berusaha sedikit lagi. Jangan lepasin, teriak Alex dengan wajah pucat pasi. Nggak bisa, Lex, tanganku sudah licin, gumam Rara dengan napas tersengal. Tubuhnya sudah penuh luka dan tenaganya terkuras habis. Mungkin ini memang saatnya gue pamit. Gak, jangan ngomong gitu. Hidup lo masih panjang, lo nggak boleh tinggalin gue sekarang. Alex makin panik. Air matanya yang bertahun-tahun ia jaga kini tumpah. Sejak kapan seorang pemimpin dingin bisa menangis? Tanya Rara dengan senyum getir, menahan air mata di sudut matanya. Lo juga pernah nangis, Ra, sahut Alex terseduh. Gue kan cewek, wajar kalau cengeng, balas Rara pelan. Lex, tolong jaga keluarga gue. Jangan pernah lupakan gue, ya. Enggak, Rara, bertahanlah. Gue nggak akan biarkan lo pergi. Gue sayang banget sama lo. Mohon Alex sambil terus berusaha menjangkau ujung jari Rara. Gue juga sayang banget sama lo, selamanya. Tapi sepertinya takdir punya rencana lain. Tolong, jaga mereka demi gue, bisik Rara dengan mata berkaca-kaca. Selamat tinggal, Kak Rai. Krek.
Akar pohon itu akhirnya terputus. Rara jatuh terlempar ke dalam jurang gelap yang sangat dalam. "Ra-ra-a-a-a-a!" teriak Alex histeris, suaranya menggema di seluruh pegunungan. "Ra-ra-a-a!" teriak seluruh keluarga dan teman-temannya yang baru saja menyelesaikan pertarungan. "Ini pasti mimpi, ini nggak mungkin nyata." Zia menangis sesenggukan, sementara Saskia langsung jatuh pingsan di pelukan Budi. "Ini nggak mungkin terjadi, Rara pasti masih ada di bawah sana," teriak Raisa sambil menangis hebat. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari menuruni tebing melalui jalur darurat untuk mencari adiknya. Zia, Keina, dan Salsa pun mengikuti dari belakang dengan harapan yang tersisa. Alex masih terduduk di pinggir jurang, menatap kegelapan di bawah sana dengan tatapan kosong. "Gak mungkin, kenapa lo pergi saat gue baru saja merasa memiliki lo?" isaknya. "Kenapa semua orang yang gue sayang selalu pergi?" Alex berteriak marah pada keadaan. Namun sedetik kemudian, ia menghapus air matanya dengan kasar. "Enggak, lo harus bertahan, Ra. Gue nggak akan berhenti sampai gue temuin lo. Lo harus selamat demi gue, demi rencana masa depan kita. Tunggu gue, Guminho. Gue pasti bakal bawa lo pulang." Dengan tekad yang kuat, Alex bangkit dan berlari menyusul yang lain menuju dasar jurang, berharap aliran sungai di bawah sana memberikan keajaiban bagi gadis yang sangat ia cintai.